Blake, seorang penyihir pelindung yang kelelahan, adalah harapan terakhir umat manusia setelah sang pahlawan musnah, memaksa 100 penyihir putus asa untuk menggabungkan kekuatan sihir mereka dan menyegel seluruh alam iblis. Namun, setiap pahlawan yang dikirim setelahnya untuk menyelesaikan tugas tersebut justru berakhir di pemakaman. 30 tahun kemudian, di barisan pegunungan terpencil yang sunyi, kisah kita pun dimulai. Memperkenalkan Blake, pengguna sihir berusia 39 tahun yang sangat manusiawi, yang hanya menginginkan tidur malam yang nyenyak. Namun, alih-alih beristirahat, ia harus menyeret tubuhnya yang pegal dari tempat tidur untuk giliran jaga berikutnya. Melangkah keluar dari pondok kecilnya yang nyaman untuk menghadapi rutinitas harian menyelamatkan dunia. Sambil mengunyah sepotong roti, ia dengan santai menyapa tetangganya yang sangat memusuhi, yang merupakan sekumpulan monster mengerikan yang mencakar-cakar bata sihir. Melihat perisai pelindung mulai terlihat menipis dengan berbahaya hari ini, ia berlutut untuk menyalurkan mana miliknya langsung ke dalam tanah. Menyalakan lingkaran bercahaya masif yang memaksa para monster kembali ke dalam bayang-bayang. Meskipun ia berhasil memperkuat segelnya, pengurasan yang konstan jelas memakan korban. Apalagi karena penghalang itu membusuk jauh lebih cepat dan menuntut lebih banyak kekuatan akhir-akhir ini. Meninggalkannya dengan doa agar seorang penyelamat legendaris baru akhirnya muncul dan mengakhiri semua ini. Jauh di dalam kastil gelap, seorang pejuang wanita pemberani benar-benar menghadapi Raja Iblis yang menakutkan. Tidak membuang waktu sedikit pun, ia menerjang maju melintasi lantai yang dipoles dengan kecepatan luar biasa. Melepaskan ledakan energi yang menyilaukan saat senjata mereka bertabrakan dalam gelombang kejut yang dahsyat. Meneriakan seruan perang yang sengit sambil mengerahkan setiap ons kekuatannya ke dalam serangan itu. Saling menatap dengan musuhnya yang mengerikan dalam duel putus asa yang akan menentukan nasib umat manusia. Pejuang wanita pemberani ini memberikan pukulan telak, menebas tepat ke arah Raja Iblis yang menakutkan. Sang Raja berdiri di sana sambil memuntahkan darah dalam ketidakpercayaan mutlak bahwa ia benar-benar kalah dalam pertempuran. Mengutuk namanya saat tubuh besarnya roboh ke lantai batu yang dingin. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara, menyatakan kemenangan gemilang bagi seluruh umat manusia. Pilar cahaya raksasa meletus dari kastil gelap, menandakan berakhirnya perang. Hal ini segera menarik perhatian Blake saat ia menatap langit dengan syok total. Bertanya-tanya apakah para pahlawan legendaris akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis untuk selamanya. Apalagi karena miasma hijau beracun tiba-tiba mulai menghilang di sekitarnya. Saat ia mendapati dirinya berdiri di padang rumput hijau yang belum pernah ia lihat selama beberapa dekade. Penyihir kita yang terlalu lelah itu tidak bisa menahan senyum, menyadari dunia akhirnya damai, dan ia mulai melamun tentang hadiah besar apa yang akan diberikan kerajaan atas jasanya, menantikan pensiun yang panjang dan damai di bawah langit biru yang cerah. 1 bulan kemudian, sekelompok tentara bersenjata tiba-tiba muncul di pondoknya, di mana pemimpin mereka yang menjengkelkan menunjuk jarinya, dengan kasar menyatakan bahwa Blake tidak lagi dibutuhkan, meninggalkan protagonis kita yang malang dalam keadaan bingung saat ia mencoba memproses pengusiran yang mendadak itu. Tentara yang marah ini menuduhnya sebagai penipu yang rakus uang yang menyia-nyiakan dana publik untuk penghalang yang tidak berguna, yang mendorong Blake untuk menjelaskan dengan putus asa bahwa penghalangnya adalah satu-satunya hal yang menahan monster. Namun, ksatria arogan itu hanya melambaikan tangannya, memecatnya sebagai orang rendahan yang tidak kompeten, mendorongnya secara fisik sambil menuntut agar ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari properti negara, memaksa pahlawan kita yang lelah itu untuk diam-diam pergi dengan barang-barangnya yang sedikit saat mereka menggeledah rumahnya. Hancur karena pengkhianatan mendadak, Blake hanya bisa menghela nafas atas 30 tahun dedikasi yang sia-sia, meninggalkannya tanpa pilihan selain kembali ke desa masa kecilnya yang tenang. Segera, ia tiba di guild petualang lokal di kota pedesaan Hateno, hanya untuk ditawari segenggam koin tembaga yang menyedihkan atas kerja kerasnya, yang mendorong pemuda kita untuk dengan sopan menunjukkan bahwa hadiahnya terlalu kecil, yang segera memicu tatapan marah dari resepsionis guild yang sangat memusuhi. Ia membanting meja, meneriakinya untuk berhenti mengeluh tentang kelasnya yang tidak berguna, meninggalkannya bertanya-tanya apakah penghalang penyelamat nyawanya itu sebenarnya hanyalah lelucon bagi semua orang. Keesokan harinya, ia menelan harga dirinya dan berjalan kembali ke guild, dengan putus asa memohon untuk quest apapun, terlepas dari seberapa buruk bayarannya. Namun, wanita tua yang pemarah itu dengan dingin menolaknya, mengklaim tidak ada yang menginginkan penyihir pelindung. Bahkan ketika ia menawarkan untuk melakukan penyiangan dasar, ia bersikeras tidak ada apa-apa, sementara sepasang pendatang baru yang sombong tertawa histeris pada kelas sihir rendahan miliknya. Berdiri di sana dalam keheningan total saat ia menyadari betapa putus asanya situasinya. Tiba-tiba, pintu kayu berat guild ditendang hingga terbuka, mengungkapkan seorang ksatria kerajaan berbaju zirah berat yang menuntut untuk mengetahui apakah Blake ada di dalam, yang seketika mengejutkan para pendatang baru yang sombong yang mengira orang tua itu dalam masalah. Mengangkat tangannya dengan gugup, protagonis kita yang lelah perlahan melangkah maju untuk mengidentifikasi dirinya, menemui tatapan tajam dan tak tergoyahkan dari prajurit elit yang berdiri di depannya, membuatnya berkeringat dingin saat ia bertanya-tanya apa yang diinginkan kerajaan darinya sekarang. Ksatria ini menjelaskan bahwa mereka menuju ke ibu kota kerajaan atas perintah langsung pahlawan Alice, yang benar-benar mengejutkan para pendatang baru yang sombong yang baru saja mengejeknya, meninggalkan Blake tanpa pilihan selain setuju saat mereka bersiap untuk segera pergi, mengarahkan protagonis kita yang lelah menuju kereta mewah yang menunggu tepat di luar guild. Sementara itu, resepsionis yang kasar dan teman-temannya yang sombong dibiarkan berkeringat dingin atas kesalahan besar mereka.
Sementara kereta melaju kencang di jalan membawa Blake menuju babak baru yang tak terduga, meskipun ia merasa benar-benar tidak pada tempatnya di dalam transportasi mewah seperti itu, bertanya-tanya mengapa seorang pahlawan legendaris tiba-tiba ingin menemuinya, sampai ia ingat saat ia menyelamatkan seorang gadis muda di dekat alam iblis bertahun-tahun yang lalu. Segera mereka tiba di ibu kota kerajaan mistin yang ramai, kota yang masif dan makmur, membuat penyihir pedesaan kita terkesima oleh banyaknya orang yang berjalan-jalan. Saat kereta melintasi jembatan agung dan menuju langsung ke istana kerajaan, di mana ia dikawal melalui lorong-lorong emas raksasa yang membuatnya merasa lebih canggung. Tiba-tiba, suara ceria bergema di koridor, seketika membuat pahlawan kita yang lelah lengah, mengungkapkan pahlawan legendaris Ellie sendiri, yang berlari untuk menyapanya dengan kegembiraan murni, dengan penuh semangat bertanya apakah ia ingat saat ia menyelamatkan hidupnya di dekat alam iblis. Dan ia berseri-seri dengan sukacita ketika Blake mengonfirmasi bahwa ia benar-benar mengingatnya, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya saat ia terpisah dari kelompoknya. Protagonis kita yang rendah hati hanya menggaruk kepalanya, meremehkan pencapaiannya yang luar biasa dengan senyum sopan. Dengan Alice meminta maaf bahwa rekan-rekannya yang lain saat ini terlalu sibuk dengan upacara kerajaan untuk bergabung. Alice dengan antusias bertanya kepada Blake tentang langkah karir berikutnya, berasumsi bahwa penyihir pelindung legendaris sangat diminati, tetapi pahlawan kita yang lelah hanya tertawa canggung, menyembunyikan kebenaran pahit bahwa ia saat ini benar-benar menganggur, mendorong pahlawan yang antusias itu untuk menyarankan agar ia segera bergabung dengan korps penyihir kerajaan yang bergengsi. Ide ini langsung ditutup oleh Gunther, wakil kapten sombong yang memandang rendah penyihir pelindung. Meskipun Ellie segera turun tangan untuk membela Blake, dengan alasan bahwa penghalangnya menjaga keamanan umat manusia selama beberapa dekade, hanya agar bangsawan yang sombong itu mengklaim bahwa monster-monster itu terlalu takut pada penyihir sungguhan untuk menyerang. Ia dengan percaya diri menyatakan bahwa penghalang benar-benar tidak berguna, mengabaikan 30 tahun kerja keras Blake sebagai hal yang sia-sia, meninggalkan protagonis kita untuk diam-diam menyadari betapa profesinya telah didevaluasi seiring waktu. Mengepalkan tinjunya karena frustrasi yang tenang, Blake berjuang untuk menelan harga dirinya setelah mengorbankan seluruh masa mudanya sementara Gunther terus mengejeknya, menyebutnya pria tua tidak berguna yang tidak pantas berada di sini, dan dengan berani mengklaim bahwa penyihir veteran itu tidak memiliki keterampilan bertempur yang sebenarnya. Mendengar ini, Alice mendapatkan tatapan berbahaya di matanya, bertanya apakah keterampilan adalah satu-satunya hal yang penting, yang dengan senang hati dikonfirmasi oleh wakil kapten yang sombong itu, menantang Blake untuk berduel guna membuktikan nilainya. Bangsawan ini menjelaskan bahwa rekrutan parubaya perlu menunjukkan hasil instan jika ia menginginkan pekerjaan, berjalan pergi dengan seringai sambil meninggalkan protagonis kita yang ragu-ragu untuk memutuskan langkah selanjutnya. Sebelum Blake bisa mundur, Alice menatapnya dengan percaya diri mutlak, menyatakan ia tahu Blake akan menang, memicu pandangan tekad yang langka di mata lelah penyihir pelindung kita. Segera kedua pria itu berdiri berhadapan di halaman yang megah, dikelilingi oleh penonton yang penasaran. Meskipun Blake tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana kunjungan sosial sederhana berubah menjadi duel resmi, saat lawannya yang sombong dengan sombong memperkenalkan dirinya, sama sekali tidak menyadari kekuatan legendaris yang akan ia hadapi. Gunther segera mengisi mantra api besar, meneriaki Blake untuk tidak mengeluh ketika ia mati. Melepaskan bola api raksasa, bangsawan sombong itu mengirim serangan api langsung ke protagonis kita yang tenang. Ledakan besar mengguncang halaman, menelan seluruh area dalam kilatan api yang menyilaukan. Menyaksikan ledakan itu, para penyihir lain langsung merayakannya, berasumsi wakil kapten mereka memenangkan duel dengan mudah. Bangsawan ini tertawa histeris, dengan sombong menyatakan bahwa inilah yang terjadi ketika penyihir rendahan menjadi sombong, tetapi tawanya dengan cepat mereda saat ia merasakan sesuatu yang sangat salah di tengah asap yang menipis, mengungkapkan Blake berdiri di sana tanpa tersentuh sedikit pun, dengan santai bertanya-tanya apakah pertarungan itu bahkan sudah dimulai. Kerumunan ini terengah-engah dalam ketidakpercayaan mutlak, terkejut bahwa penyihir pelindung sederhana selamat dari serangan yang menghancurkan itu tanpa cedera. Sementara Gunther yang berkeringat panik secara internal, tidak dapat memahami bagaimana mantra mematikannya gagal begitu parah. Menolak untuk menerima kenyataan, bangsawan itu mengklaim ia hanya menahan diri dan bersiap untuk menjadi serius. Menyalakan bola api yang lebih besar untuk benar-benar membakar lawannya sekali dan untuk selamanya, yang menabrak keras perisai biru bercahaya yang diangkat Blake dengan satu tangan. Memicu gelombang kejut besar lainnya saat panas yang intens membasuh perisai magis yang tak tertembus tanpa bahaya. Berteriak seperti orang gila, bangsawan yang putus asa itu menuangkan setiap ons mana miliknya ke dalam serangan itu, membuat penonton berkeringat karena khawatir wakil kapten bertindak terlalu jauh, terutama karena ledakan yang dihasilkan cukup kuat untuk meratakan seluruh halaman dalam sekejap. Dengan aman di dalam penghalangnya, Blake terlihat sangat bosan, menyadari sihir lawannya sangat lemah. Benar-benar bertanya-tanya apakah ksatria elit itu masih menahan diri karena serangan itu terasa sangat menyedihkan. Saat debu tebal akhirnya mulai mengendap, mengungkapkan Gunther yang terengah-engah yang berasumsi ia menang, hanya untuk menemukan pahlawan kita yang lelah berdiri di sana dengan baik-baik saja, menggaruk dagunya dalam kebingungan mutlak. Berkeringat, bangsawan sombong itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa lawannya hanyalah orang rendahan, menunjuk jari yang gemetar sambil berteriak bahwa kelas pertahanan saja benar-benar tidak berguna dalam pertarungan nyata, yang mendorongnya untuk dengan bodoh menantang protagonis kita yang pendiam untuk mencoba dan melancarkan serangan. Mendengar ini, Blake dengan santai mengangkat tangannya,
dengan sopan setuju untuk melakukan persis seperti yang diminta, meninggalkan wakil kapten yang sombong itu benar-benar bingung dengan kepercayaan diri pria tua itu yang tiba-tiba. Sebelum bangsawan itu sempat bereaksi, penghalang biru padat menghantam wajahnya, mengirimnya jatuh ke belakang melintasi halaman batu yang keras seperti boneka kain yang dibuang, jatuh dengan keras ke tanah sambil batuk karena rasa sakit yang murni. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat para penyihir yang menonton benar-benar terdiam, tidak dapat memproses rasa tidak hormat yang mutlak sementara pemimpin mereka yang babak belur berjuang untuk berdiri, berteriak bahwa sihir penghalang seharusnya tidak ofensif. Namun pemuda kita hanya dengan santai memutar perisai sihir kecil di ujung jarinya seperti bola basket, menjelaskan bahwa ia hanya memindahkan penghalang itu, yang hanya membuat bangsawan yang marah itu kehilangan akal sehatnya lebih jauh. Blake dengan malu-malu menggaruk kepalanya, mengakui bahwa 30 tahun latihan konstan membuat trik ini cukup mudah, meskipun ia benar-benar bertanya-tanya apakah memindahkan mantra pertahanan stasioner dianggap curang dalam duel, yang mendorong para penonton untuk berbisik dalam kepanikan saat mereka menyadari siapa monster yang sebenarnya. Sambil menggertakkan giginya, bangsawan yang dipermalukan itu menolak untuk menerima bahwa ia kalah dari orang yang dianggap bukan siapa-siapa, memutuskan bahwa satu-satunya pilihannya adalah melenyapkan Blake di sini dan saat ini. Ia melayangkan pandangan putus asa ke arah bawahannya, diam-diam menuntut bantuan mereka untuk menyelamatkan harga dirinya, yang membalas dengan keraguan gugup, sepenuhnya menyadari betapa buruknya ini terlihat. Namun, mereka tetap mulai mengisi mantra mereka sendiri, bersiap untuk melancarkan serangan kelompok yang pengecut. Berdiri tanpa terpengaruh sama sekali, pemuda kita menghadapi seluruh pasukan penyihir pengecut, yang segera melepaskan gelombang api besar untuk membakarnya di tempat. Namun, sistem pertahanan otomatisnya aktif, dengan mudah menetralkan api yang mengamuk. Ini membuat penonton yang curang benar-benar ngeri sementara Alice hanya tersenyum dengan kepuasan murni. Protagonis kita yang tidak mengerti apa-apa dengan santai menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah sebuah kerikil kecil baru saja mengenainya, yang benar-benar menghancurkan ego rapuh dari wakil kapten yang berkeringat yang berdiri di seberangnya. Saat sang bangsawan menjerit dalam penyangkalan total sementara Blake tetap tenggelam dalam pikirannya, Alice dengan dingin melangkah maju untuk memperingatkan bangsawan yang sombong itu bahwa kesempatannya telah habis. Hal ini memicu pria putus asa itu untuk mengisi sihir api penghancur tingkat terlarang. Bertekad untuk melenyapkan lawannya demi menyelamatkan sisa martabatnya, tindakannya membuat para bawahannya panik karena panas yang luar biasa mengancam akan melahap mereka juga. Sambil berteriak seperti orang gila, sang bangsawan melepaskan kekuatan maksimalnya langsung ke arah Blake, mengirimkan semburan api raksasa yang menderu ke arah pahlawan kita yang tenang. Blake bahkan tidak bergeming saat ledakan besar itu memaksa orang lain mencari perlindungan. Sementara penyihir biasa percaya bahwa sihir tingkat lanjut tidak dapat dihentikan, Alice tahu persis apa yang mampu dilakukan Blake. Mengingat saat Blake berdiri di depan gerombolan iblis mengerikan untuk melindunginya, ia dibuat terpikat oleh kemegahan mantra pertahanan Blake yang tak tertembus. Saat itu, ia dengan mudah menghancurkan serangan monster dengan pecahan pelindung biru legendarisnya. Dan sekarang, perisai bercahaya yang sama dengan mudah membubarkan kobaran api besar itu tanpa goresan sedikit pun, seketika menghancurkan kewarasan sang wakil kapten yang sombong karena serangan pamungkasnya gagal total. Tersungkur di lantai batu, bangsawan yang kalah itu hanya bisa menatap dengan ngeri, berkeringat deras saat menyadari sihir terkuatnya bahkan tidak meninggalkan goresan, sementara para penonton berbisik kaget menyadari wakil kapten legendaris itu telah kehabisan mana. Alice segera melangkah maju untuk menyatakan Blake sebagai pemenang, membuktikan bahwa ia layak berada di inti elit, dan mengingatkan bangsawan menyedihkan itu bahwa pemuda kita telah menghabiskan 30 tahun menjaga seluruh dunia sendirian. Namun, Gunther dengan putus asa mencoba mengelak, berteriak meminta para penyelidik untuk membuktikan bahwa penyihir lain membantunya. Seorang satria berbaju besi lengkap melangkah maju membawa laporan resmi, memberikan pukulan telak dengan mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada penyihir pelindung yang ditempatkan di perbatasan karena mereka semua telah meninggal atau meninggalkan pos mereka sambil menggelapkan dana kerajaan. Hal ini membuat semua orang memproses kebenaran yang mengerikan bahwa Blake menjaga seluruh perbatasan sendirian. Protagonis kita yang tidak tahu apa-apa akhirnya menyambungkan titik-titik tersebut, menyadari mengapa cadangan mana pribadinya terus tumbuh begitu besar. Meskipun sang bangsawan yang dipermalukan menolak untuk percaya, menunjukkan bahwa dunia iblis sangat luas dan tidak mampu memahami bagaimana satu manusia bisa mempertahankan penghalang yang lebih besar dari seluruh kerajaan. Pahlawan wanita ini hanya berseri-seri bangga menyadari penyelamatnya jauh lebih kuat dari yang ia ingat, sampai sebuah suara memerintah tiba-tiba bergema di halaman, seketika membungkam kerumunan yang bergosip. Wakil kapten yang gemetar mendongak dengan ketakutan luar biasa melihat kehadiran agung yang mendekati mereka, mengenali kapten berambut merah legendaris yang memimpin divisi pertama Korps Penyihir Kerajaan, pusat kekuatan tingkat atas yang hanya diimpikan oleh penyihir biasa untuk dilihat dari dekat. Kapten yang mengintimidasi ini menuntut penjelasan segera atas kekacauan di halamannya, yang mendorong Alice untuk menjelaskan dengan senang hati bagaimana ia merekomendasikan Blake meskipun ada keraguan dari wakil kapten. Alice menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan tes praktis untuk membuktikan keterampilan luar biasa Blake, dan sang kapten tanpa membuang waktu menunjukkan bahwa wakil kapten jelas kalah dalam duel. Hal ini membuat bangsawan yang dipermalukan itu dengan putus asa mengklaim bahwa ia hanya menahan diri melawan penyihir pelindung biasa. Alasan menyedihkan ini langsung dibungkam oleh tatapan mengerikan sang kapten, membungkam bangsawan itu sepenuhnya dan membiarkan wakil kapten yang kalah menelan harga dirinya sambil berkeringat dalam ketakutan.
Sang kapten menyatakan bahwa siapapun dengan bakat nyata dipersilakan untuk bergabung dengan barisan mereka, secara resmi menyambut protagonis kita yang terkejut ke dalam korps penyihir kerajaan yang bergengsi di tempat, sementara para penyihir penonton berbisik tak percaya tentang seorang penyihir pelindung yang bergabung dengan kelompok elit mereka. Blake tidak bisa menahan gelombang imposter syndrome yang tiba-tiba melanda dirinya, benar-benar bertanya-tanya apakah spesialis pertahanan sederhana seperti dirinya benar-benar termasuk di tempat berkelas tinggi seperti ini. Namun, Alice dengan cepat menyadarkannya, berseri-seri dengan kegembiraan mutlak dan memberi selamat kepada penyelamatnya. Ia dengan senang hati menyarankan agar mereka segera pergi mencari makanan lezat untuk merayakan kemenangan besarnya. Sayangnya, sang kapten tiba-tiba membayangi di belakangnya dengan aura gelap yang menakutkan, memerintahkan bawahannya untuk menyeret pahlawan yang memprotes itu kembali ke tugas resminya segera. Mengalihkan perhatiannya kembali ke Blake, sang kapten dengan penasaran bertanya tentang hubungannya dengan Alice, memperingatkan dia bahwa banyak pemburu pengaruh mencoba menggunakan pahlawan untuk keuntungan pribadi mereka sebelum pergi dan meninggalkan protagonis kita yang pendiam sendirian di bawah pengawasan Gunther. Bangsawan yang dipermalukan ini menatap dengan kebencian murni, jelas merencanakan semacam balas dendam terhadap pahlawan kita. Beberapa hari kemudian, Blake menerima surat resmi yang membuatnya benar-benar terpana. Saat ia akhirnya tiba di asrama korps penyihir kerajaan yang menyerupai kastil, Blake berjalan melalui lorong asrama yang luas sambil membawa perlengkapannya, mencoba menemukan kamar yang ditugaskan kepadanya. Namun, para peserta pelatihan di dekatnya segera mulai berbisik, menghakimi pakaiannya yang lusuh dan berasumsi bahwa ia hanyalah orang biasa. Merasakan ketegangan yang meningkat, pahlawan kita yang pendiam memutuskan untuk mempercepat langkah dan menemukan pintunya. Untungnya, ia melihat pelat kuningan bertuliskan kamar 206 hanya beberapa langkah di koridor. Membuka pintu dengan senyum sopan, Blake melangkah masuk untuk menyapa siapapun yang akan tinggal bersamanya, hanya untuk disambut oleh remaja berambut jabrik bernama Sven yang tampak benar-benar bingung dengan kedatangannya. Protagonis kita memperkenalkan diri sebagai teman sekamar baru, membuat peserta pelatihan berusia 16 tahun itu menjerit secara internal dalam kebingungan mutlak. Ia berteriak tidak percaya ketika Blake mengklaim bahwa ia mengalahkan wakil kapten dan direkomendasikan oleh sang pahlawan. Blake hanya bisa tersenyum malu-malu, mengakui pada dirinya sendiri bahwa keseluruhan cerita itu memang terdengar sangat palsu bagi orang luar. Melihat teman sekamarnya benar-benar gemetar dalam keputusasaan, pahlawan kita yang sopan bertanya apakah anak itu baik-baik saja. Sven mencengkeram kepalanya secara dramatis, meratap bahwa karirnya hancur karena dipasangkan dengan seorang pembohong, menjelaskan bahwa teman sekamar secara otomatis ditempatkan di tim aktif yang sama untuk uji coba divisi pelatihan mendatang. Hal ini mendorong Blake untuk meminta maaf atas usianya, berjanji ia akan melakukan yang terbaik untuk tidak menahan mereka. Melunak sedikit, peserta pelatihan muda itu dengan enggan mengakui bahwa itu bukan sepenuhnya salah si orang tua, sebelum menunjukkan rambut Blake yang berantakan dan menawarkan untuk memberinya potongan rambut cepat sebelum pelatihan dimulai. Menggunting rambut dengan bangga, Sven menyelesaikan potongan rambutnya, membuat pahlawan kita merasa sangat segar dan bersyukur. Tiba-tiba, kesadaran tentang waktu menghantam peserta pelatihan muda itu, menyebabkannya panik karena pelatihan akan segera dimulai. Ia mendesak Blake untuk bergegas dan berganti pakaian ke seragam resminya sebelum mereka ditinggal. Sementara itu, dua rekrutan baru berbakat lainnya bernama Therese dan Clara tiba di tempat pelatihan, melihat sekeliling dengan penuh harap, langsung berbisik bingung saat melihat seorang pria tua misterius berdiri tepat di samping rekan-rekan mereka. Blake dengan sopan memperkenalkan diri kepada rekan satu tim barunya, yang sudah berbisik tentang usianya, mendorong Therese untuk segera panik dan mengeluh tentang memiliki orang tua di tim mereka, meskipun Clara mencoba menenangkannya, hanya untuk ikut ditegur karena sebenarnya memikirkan hal yang sama. Melihat kerumunan peserta pelatihan yang muda, pahlawan kita yang pendiam menyadari bahwa ia benar-benar menonjol. Tiba-tiba, instruktur memanggil Blake ke panggung kayu, memintanya memperkenalkan diri kepada semua orang, yang ia lakukan dengan senyum sopan, mengumumkan spesialisasinya sebagai penyihir pelindung sederhana. Wahyu ini seketika memicu gelombang bisikan skeptis di antara kerumunan tentang kemenangannya yang dirumorkan. Saat Clara menatap dengan tidak percaya, sangat meragukan bahwa seorang pria tua bisa mengalahkan wakil kapten, sementara Therese benar-benar mengabaikannya, yakin tidak mungkin rumor itu benar. Sven mencengkeram kepalanya secara dramatis dalam keputusasaan murni, menangis bahwa mereka benar-benar hancur bersamanya. Sementara itu, seorang peserta pelatihan berambut pirang sombong memelototi dari kerumunan, diam-diam berencana untuk membuat Blake tahu diri. Instruktur ini dengan cepat membungkam obrolan tersebut, menjelaskan bahwa divisi resmi mereka belum diputuskan, membuat protagonis kita menyadari bahwa ia masih perlu bekerja keras dan membuktikan nilainya yang sebenarnya. Untuk menentukan peringkat mereka, instruktur mengumumkan latihan bertahan hidup selama 2 minggu berburu monster di hutan Mecha, membuat seluruh kelompok peserta pelatihan panik karena kolam miasma hutan yang berbahaya. Menertawakan bahayanya, instruktur memberitahu Blake bahwa ia hanya kurang beruntung dan memerintahkan mereka untuk berkemas. Meninggalkan Sven yang gemetar untuk mengemas perlengkapannya sambil meratap bahwa pemula tidak boleh pergi ke sana sebelum memohon kepada pahlawan kita yang pendiam untuk setidaknya mencoba tidak menahan tim saat pelatihan. Dengan perlengkapan siap, para rekrutan diperintahkan untuk menaiki kereta naga besar berdasarkan tim. Tanpa sepengetahuan mereka, peserta pelatihan berambut pirang yang sombong itu melihat mereka pergi, dengan jahat berjanji untuk menunjukkan neraka mutlak kepada Blake. Sven terlihat benar-benar ternganga saat menyadari kemana tepatnya kereta mereka menjatuhkan mereka.
Sementara Blake tetap tidak terganggu oleh perubahan mendadak tujuan pelatihan mereka, memandang ke atas pegunungan berbatu besar yang tampak benar-benar tidak bernyawa, yang segera membuat anggota tim lainnya menyadari bahwa mereka benar-benar mendapat undian terburuk hari ini, yang seketika mengirim pemimpin tim muda mereka ke dalam spiral keputusasaan dramatis yang mutlak. Therese langsung membentak karena dia bersikap menyedihkan alih-alih benar-benar memimpin kelompok mereka, tetapi pertengkaran keras mereka dengan cepat terputus ketika Blake dengan sopan mencoba melakukan intervensi, dengan tenang menyarankan mereka memeriksa peta terlebih dahulu untuk menentukan lokasi mereka yang sebenarnya di alam liar ini, meninggalkan dua remaja yang pemarah untuk menatapnya dalam kebingungan diam yang canggung. Membentangkan peta, penyihir pelindung legendaris kita dengan mudah menunjukkan tujuan target mereka dan dengan riang bertanya apakah mereka harus mulai mendaki sebelum kehabisan waktu siang hari, memaksa remaja-remaja enggan itu untuk menguatkan diri dan bersiap untuk perjalanan yang melelahkan. Segera skuad dipaksa untuk berebut melewati bebatuan tajam yang curam dengan perlengkapan lengkap, mendorong melalui dedaunan lebat yang membuat setiap langkah menjadi tugas besar sampai para peserta pelatihan yang kelelahan mulai mengeluh dengan keras tentang bagasi mereka yang sangat berat. Namun, Sven menyadari bahwa protagonis kita yang overpowered itu bahkan tidak mengeluarkan keringat sedikitpun, memimpin mereka tepat ke tepi tujuan mereka tepat saat mereka akhirnya tiba. Berdiri di depan hutan Veca yang gelap dan tidak menyenangkan saat miasma ungu menyeramkan melayang melalui pepohonan. Meskipun udara beracun sangat mematikan bagi manusia biasa, sihir mereka seharusnya melindungi mereka, memungkinkan tim untuk fokus memburu target mereka, yaitu Komodo level 2. Blake dengan santai bertanya tentang level monster, mengirim teman sekamarnya yang muda ke dalam spiral ketidakpercayaan mutlak, yang mendorong Sven untuk dengan sombong menjelaskan bahwa monster diberi peringkat pada skala kekuatan dasar 10 tingkat, yang benar-benar dihargai oleh protagonis kita yang sopan, membuat remaja itu merasa seperti jenius mutlak. Tiba-tiba, para gadis memanggil dari depan, mendesak dua lamban itu untuk akhirnya mempercepat langkah. Dengan keempat peserta pelatihan berbaris lebih dalam ke kedalaman hutan yang dipenuhi miasma yang menakutkan sampai gemerisik tiba-tiba di semak-semak terdekat menarik perhatian langsung mereka, mengungkapkan sekawanan kecil goblin bermata merah yang dipersenjatai dengan tongkat kayu kasar. Kelompok ini berhenti di jalur mereka, mengukur ancaman mendadak yang menghalangi jalan mereka. Sementara Sven dan Clara segera bersiap untuk terlibat dalam pertempuran pertama mereka, menghadapi binatang buas liar yang siap mencabik-cabik mereka. Menyadari ini hanya monster level 1, remaja yang terlalu percaya diri itu dengan penuh semangat mengisi mantra api, melepaskan ledakan api besar sambil membual bahwa ia bisa menangani pertarungan ini sendirian, hanya untuk segera panik ketika monster yang tersisa meluncurkan serangan balik terkoordinasi. Saat tongkat berat hendak memukulnya jatuh, tebasan sihir tajam mengiris udara, berkat Clara yang turun tangan dengan sihir ofensifnya yang cepat untuk menyelamatkan rekan setimnya yang sembrono. Bukannya berterima kasih, remaja yang memar itu cemberut di tanah, menggerutu tentang campur tangannya. Meskipun Therese dengan sabar menyembuhkan lengannya, mengingatkan bahwa dia benar-benar terluka, meninggalkan Blake untuk menonton tampilan kerjasama remaja yang kacau ini dengan ekspresi datar. Clara dengan cepat memanggang Sven karena kesombongannya yang murni, memaksanya untuk meminta maaf atas kekacauan itu sebelum skuad yang bertengkar melanjutkan perjalanan mereka, sama sekali tidak menyadari makhluk aneh yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, tanaman karnivora raksasa jatuh dari kanopi, menangkap kelompok itu sepenuhnya lengah. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, binatang itu menerjang ke depan dan menerjang langsung ke arah remaja yang terkejut, meninggalkan protagonis kita yang kikuk duduk di tanah sambil meminta maaf karena tersandung dengan canggung. Secara diam-diam, Blake diam-diam meletakkan tangannya di tanah untuk merapalkan mantra pelacak halus sebelum dengan riang mengklaim bahwa ia menemukan jalan yang jauh lebih aman saat jatuh. Mempercayai panduannya, kelompok itu dengan cepat mengikutinya lebih dalam ke hutan lebat yang terlalu besar. Meskipun Clara tidak bisa tidak merasa sedikit curiga tentang keberuntungan teman setimnya yang nyaman. Tak lama kemudian, Blake menunjuk ke arah pepohonan, mengaku bisa mendengar suara samar air mengalir, yang menuntun mereka ke tempat perkemahan yang sempurna, tanpa menyadari mata merah yang bersinar sedang mengawasi dari balik bayang-bayang. Saat malam tiba, protagonis kita yang sangat kuat menawarkan diri untuk berjaga pada giliran pertama sementara anak-anak lain tidur. Tiba-tiba, monster singa bermata merah yang besar merayap keluar dari semak-semak, mengincar sang pelindung yang sendirian. Dengan raungan yang mengerikan, binatang itu menerjang ke depan untuk menggigit putus kepalanya. Seketika, penghalang biru yang kuat muncul, mengejutkan predator raksasa itu dan membuatnya terpelanting ke belakang, memaksa monster yang kalah itu meringkik ketakutan sebelum lari tunggang langgang ke dalam kegelapan. Mendengar keributan itu, Sven terbangun dengan grogi dan bertanya apakah terjadi sesuatu, tetapi Blake hanya tersenyum. Peserta pelatihan muda ini dengan baik hati menawarkan diri untuk mengambil alih giliran jaga malam agar pria tua itu bisa beristirahat, menunjukkan momen langka rasa hormat yang tulus saat ia berterima kasih kepada teman sekamarnya yang ternyata sangat bisa diandalkan. Blake hanya membalas dengan senyuman, senang melihat rekan setimnya yang muda akhirnya mulai terbuka padanya. Sepanjang malam, kubah pelindung samar berkilau di sekitar perkemahan mereka, menjauhkan semua ancaman, membuat Sven takjub keesokan paginya betapa luar biasa beruntung dan lancarnya perjalanan mereka. Therese mulai bertanya-tanya apakah perjalanan mereka yang sangat lancar itu ada hubungannya dengan pria tua misterius tersebut. Namun Clara dengan cepat menepis pemikiran itu, mendesak kelompok tersebut untuk bergegas menuju sarang target. Sementara itu, bangsawan sombong itu tertawa di kamarnya yang mewah,
yakin jebakan brutalnya telah menghabisi mereka, dan mengungkapkan bahwa tujuan yang ia siapkan untuk para pemula itu menyimpan kejutan yang jauh lebih mematikan. Tiba-tiba, salamander level 4 yang besar menghalangi jalan mereka, memancarkan aura panas luar biasa yang langsung membuat Clara panik saat ia berteriak agar semua orang lari, hanya untuk menyadari bahwa mereka benar-benar dikepung oleh beberapa monster raksasa penyembur api. Jatuh berlutut, Sven benar-benar menyerah pada hidup saat keberaniannya langsung menguap, meratap dalam keputusasaan total bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk selamat dari pertemuan ini. Sementara gadis-gadis itu berpegangan satu sama lain, gemetar ketakutan saat ajal mendekat. Dengan raungan yang mengerikan, monster pemimpin itu mengisi bola api besar yang terkonsentrasi, melepaskan semburan api dahsyat yang benar-benar menelan kelompok pemula yang tak berdaya itu. Melihat ke atas dengan bingung, Clara perlahan membuka matanya, menyadari bahwa ia tidak merasakan panas sama sekali. Berkat Blake yang berdiri dengan tenang di depan mereka dengan penghalang biru bercahaya yang besar. Gadis ini menatap dengan syok total, perlahan menyadari bahwa pria tua itu sebenarnya melindungi mereka, bahkan saat binatang buas yang marah itu terus menyemburkan aliran api tanpa henti ke perisai tersebut. Masih gemetar di tanah, Sven panik karena mereka terjebak dan tidak bisa lolos dari mimpi buruk ini, yang mendorong protagonis kita yang sangat kuat untuk mengambil langkah tenang dan mantap ke dalam panas yang membara, membiarkan rekan setimnya menonton dari belakang dalam kekaguman yang sunyi dan menahan napas saat ia bersiap untuk bertarung. Sebelum berbalik dengan senyum meyakinkan, menyuruh anak-anak untuk menunggu dengan aman di dalam. Sven segera panik, berteriak ngeri saat menyadari pria tua itu benar-benar melangkah keluar. Meraih tangannya dengan putus asa, remaja yang ketakutan itu memohon agar teman sekamarnya kembali, yakin bahwa seorang penyihir penghalang hanyalah umpan yang tidak berguna. Clara dengan cepat mencoba mengoordinasikan rencana pelarian, menolak membiarkan pengorbanan rekan setimnya sia-sia. Meskipun Sven masih ragu, benar-benar terpecah antara menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan pria tua itu. Tiba-tiba, Therese terkesiap karena bingung saat menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada api yang berkobar di luar, mendorong seluruh regu untuk mengintip melalui perisai biru yang bercahaya untuk menyaksikan hal yang mustahil, membuat para peserta pelatihan muda itu benar-benar terdiam saat mereka mencoba memahami apa yang mereka lihat. Di luar kubah, protagonis kita yang sangat kuat mengunci mata biru bersinarnya pada predator besar itu, dan dengan satu tebasan energi biru secepat kilat, ia memenggal kepala binatang raksasa itu dengan bersih. Ia berjalan santai ke depan saat monster besar itu ambruk di belakangnya dalam semburan darah. Tampilan dominasi murni yang mudah ini mengirim rekan setimnya ke dalam spiral ketidakpercayaan yang lain, tetapi pahlawan kita yang pendiam itu hampir tidak memedulikan mereka, sudah memindai area untuk target berikutnya. Tepat pada waktunya, salamander lain yang marah mengisi bola api besar yang bercahaya di tenggorokannya, melepaskan ledakan dahsyat yang dengan mudah dihindari oleh Blake dengan melompat tinggi ke udara, mendarat dengan keanggunan mutlak sambil menendang gelombang partikel sihir biru bercahaya yang indah. Menolak untuk mundur, kadal raksasa itu bersiap untuk meluncurkan rentetan api tanpa henti, memaksa protagonis kita untuk menenun melalui hujan bola api yang kacau dengan gerakan kecepatan tinggi yang mudah. Memutuskan sudah waktunya untuk menyelesaikannya, ia menyatukan tangannya untuk menyalurkan mana, memanifestasikan sarung tangan kristal biru besar di lengannya untuk memberikan pukulan terakhir yang dahsyat. Menyalurkan mana yang besar, protagonis kita yang sangat kuat bersiap untuk melepaskan serangan dahsyat, membanting tinjunya yang diperkuat kristal langsung ke tengkorak binatang level 4 yang ketakutan itu, yang memicu gelombang kejut energi biru besar yang benar-benar menghancurkan tanah di sekitarnya, memungkinkannya mendarat dengan keanggunan mutlak saat monster raksasa itu langsung menguap. Membersihkan bahunya, Blake dengan santai berkomentar bahwa pertarungan akhirnya berakhir, diam-diam bertanya-tanya apakah binatang legendaris ini sebenarnya hanya kadal yang aneh dan lemah. Di belakangnya, para remaja yang trauma menatap dengan rahang yang praktis terseret di tanah sebelum segera mengerumuni teman sekamar mereka dengan rentetan pertanyaan keras dan kacau tentang kekuatannya. Membiarkan protagonis kita yang rendah hati berkeringat, berpikir ini hanyalah kelangsungan hidup dasar di alam iblis. Sementara itu, Clara mulai menganalisis gerakannya secara berlebihan, bertanya-tanya apakah sihir penghalang diam-diam adalah kelas yang paling rusak, overpowered, menyimpulkan bahwa pria tua yang tampak tidak berbahaya ini jelas menyembunyikan beberapa rahasia kelas dunia yang besar. Bangsawan sombong itu sibuk merayakan kematian mereka yang terjamin, membual tentang rencananya yang sempurna untuk memancing para pemula langsung ke sarang monster yang mematikan, benar-benar yakin bahwa tidak mungkin bagi seorang penyihir penghalang sederhana untuk bertahan hidup. Tepat pada waktunya, instruktur mengumumkan kedatangan tim pertama yang kembali, mengirim bangsawan sombong itu ke dalam keadaan syok murni yang tak terkatakan saat ia berbalik, mencengkeram kepalanya dalam kesakitan mutlak sambil berteriak secara internal tentang bagaimana mereka masih bernapas. Ia dengan cepat mencoba mengatasi keadaan, berasumsi bahwa mereka pasti pengecut yang melarikan diri tanpa menyelesaikan misi mereka. Tetapi harapan singkatnya langsung hancur ketika instruktur tiba-tiba terkesiap karena tidak percaya, memegang taring salamander besar sambil menyatakan tim mereka baru saja mencetak rekor sepanjang masa akademi. Bangsawan sombong ini benar-benar kehilangan akal sehatnya, berteriak karena tidak percaya bahwa seorang penyihir penghalang belaka mengalahkan monster level 4, sementara instruktur akademi dengan senang hati memberikan poin tim F karena menyelesaikan misi yang mustahil. Kemenangan mendadak ini membuat peserta pelatihan lainnya benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana sarang salamander yang mematikan bisa ada di sana. Namun Sven terlalu sibuk merayakan peringkat teratas mereka, dengan penuh semangat memberikan semua pujian kepada teman sekamar mereka yang dapat diandalkan.
Clara dan Therese dengan mudah setuju, mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah selamat dari hutan tanpa bimbingan pria tua itu, mendorong protagonis kita yang rendah hati untuk dengan cepat menepisnya, mengklaim kesuksesan mereka adalah murni upaya tim. Ia bersikeras bahwa ia hanya memberikan sedikit bantuan, mencoba yang terbaik untuk tetap tidak mencolok, yang diterima Sven dengan senang hati, secara resmi menyatakan pria tua itu orang baik sementara gadis-gadis itu tersenyum hangat. Tetap saja, Clara tetap sangat skeptis, diam-diam mencatat bahwa memiliki begitu banyak kerugian terlalu nyaman untuk menjadi kebetulan. Pada saat yang tepat, bangsawan yang marah itu mengawasi mereka merayakan dari jauh, mengepalkan tinjunya karena kemarahan yang gemetar. Menatap dengan kebencian murni, aristokrat picik itu bersumpah untuk menghancurkan penyihir penghalang itu sekali dan untuk selamanya. Dan beberapa hari kemudian, Akademi mengumpulkan para peserta pelatihan untuk mengumumkan format pelatihan kompetitif yang baru. Menemukan area utama terlalu sempit, tim F memutuskan untuk pindah ke tempat latihan kedua yang tidak terlalu ramai, tanpa menyadari bahwa bangsawan yang licik itu mengawasi setiap langkah mereka dengan tatapan predator yang gelap. Seringai jahat menyebar di wajahnya, jelas merencanakan jebakan licik lainnya untuk mempermalukan pahlawan kita yang sangat kuat. Sementara itu, Sven dengan bercanda menantang Blake untuk latihan tanding persahabatan, meminta pria tua itu untuk tidak terlalu keras padanya. Tiba-tiba, bangsawan sombong itu menyela sesi mereka, dengan angkuh menawarkan diri untuk melatih para pemula secara pribadi. Sven dan Clara dengan cepat berbisik di antara mereka sendiri, menyadari wakil Kapten Gunther turun tangan karena kekurangan instruktur. Meskipun bangsawan picik itu segera membentak mereka untuk berhenti berbisik dan berkumpul untuk pelajaran mereka. Namun, ia dengan dingin menunjuk ke arah Blake, menyuruh protagonis kita untuk berdiri di sana seperti orang idiot dan menonton. Gunther dengan angkuh mengumumkan dimulainya sesi latihan mereka, dengan target 3 murid baru yang masih muda. Tanpa peringatan, ia menghantam Therese hingga terpental dengan serangan brutal yang mendadak. Clara segera berlari untuk merapalkan mantra penyembuhan cepat pada rekan setimnya yang terluka, sementara sang bangsawan sadis itu mengejek mereka, mengklaim bahwa mereka pasti sudah tewas dalam pertarungan sungguhan. Sven menyaksikan dengan kemarahan yang meluap saat instruktur korup itu menuntut para gadis untuk bangkit kembali, memperingatkan Blake untuk tetap diam dan menonton karena mereka yang lemah butuh latihan ekstra. Protagonis kita yang berkekuatan luar biasa itu hanya menatap diam, nyaris menahan kekuatan sihirnya yang sangat besar dan mampu mengguncang dunia, yang justru membuat bangsawan sombong itu tertawa dan mengejek ketidakbergunaannya sebagai penyihir pelindung biasa. Mengalihkan perhatiannya kembali ke Sven, instruktur picik itu membentak agar ia segera mengambil posisi, sambil seketika menyalurkan bola sihir api terkonsentrasi yang sangat besar di tangannya. Dengan seringai maniak, bangsawan korup itu bersiap meluncurkan serangan dahsyatnya, melepaskan semburan api besar yang sepenuhnya menelan remaja yang ketakutan itu. Tanpa berhenti, instruktur sadis itu menembakkan rentetan panas eksplosif lainnya, meninggalkan seluruh area latihan tertutup kobaran api besar yang destruktif. Ia dengan angkuh menoleh ke arah Blake, mengklaim bahwa tangannya hanya terpeleset karena ia merasa terhina, menertawakan serangan brutal itu sebagai pelajaran penuh semangat yang hanya sedikit menghanguskan mereka. Bangsawan sombong itu dengan bangga memberi isyarat ke arah asap yang menipis, mengharapkan untuk melihat tubuh mereka yang hangus, namun ia justru menyaksikan Sven berdiri tanpa terluka sedikitpun di balik pelindung biru berbentuk heksagonal yang berkilauan. Pemandangan yang mustahil ini membuat sang bangsawan terbelalak kaget, sementara Sven menatap tangannya, perlahan menyadari bahwa teman sekamarnya yang pendiam baru saja menyelamatkan nyawanya. Sambil berkeringat deras, wakil kapten korup itu bertanya-tanya apakah pria tua yang tidak berguna itu entah bagaimana ikut campur dalam serangannya. Sementara itu, kerumunan murid yang penasaran berkumpul, berbisik tentang betapa parahnya kekalahan tim F. Namun, bangsawan sombong itu dengan cepat menganggapnya sebagai sesi bimbingan persahabatan, yang membuat Sven dan Therese marah besar atas tindakan perundungan yang terang-terangan itu. Menonton dengan tenang dari pinggir lapangan, protagonis kita yang luar biasa kuat itu terus mengunci mata birunya yang bersinar ke arah anak-anak tersebut. Sementara Clara dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin memenangkan pertarungan ini menggunakan kekuatan gabungan semua orang, mendorong ketiga murid baru itu untuk berdiri tegak bersama dengan tekad baru di mata mereka. Melihat perkembangan mereka, Blake memberikan senyuman persetujuan yang lembut saat ia bersiap untuk mendukung mereka. Sven dengan berani menantang instruktur korup itu untuk melanjutkan apa yang mereka sebut sesi latihan. Kerumunan di sekitar segera mulai bersorak untuk para murid baru, membuat ego bangsawan sombong itu sangat terluka, tidak menyisakan pilihan lain baginya selain terus bertarung demi menyelamatkan reputasinya. Dengan lambaian tangan cepat, Clara merapalkan buff hijau bercahaya untuk memulihkan rekan-rekannya. Meskipun wakil kapten yang delusi itu hanya tertawa, dengan percaya diri menyiapkan gelombang sihir api besar lainnya. Ia melepaskan ledakan api dahsyat yang benar-benar menghanguskan seluruh area latihan, hanya agar Sven dan Therese menerobos langsung melalui kobaran api tersebut tanpa terkena panas sedikitpun, membuat bangsawan itu panik saat menyadari ada pelindung tak terlihat lainnya yang melindungi mereka. Memanfaatkan celah yang sempurna, kedua murid baru itu segera mengisi daya mantra serangan mereka sendiri, melepaskan serangan sihir gabungan yang meledakkan instruktur korup itu hingga terpental dalam ledakan yang menyakitkan. Hal ini membuat Sven sangat gembira karena menyadari mereka benar-benar berhasil mendaratkan serangan yang telak. Sementara Gunther menatap balik dengan mata merah, wajahnya terdistorsi dalam penghinaan yang mematikan.
Sebelum bangsawan yang terhina itu bisa membalas, para murid baru dikejutkan oleh gangguan keras saat sebuah tongkat berat menghantam lantai batu untuk menghentikan duel tidak resmi tersebut, mengungkapkan seorang pejabat tinggi akademi yang melangkah langsung di antara para murid baru dan instruktur korup mereka. Protagonis kita yang pendiam menyaksikan intervensi mendadak itu dengan tenang, mengetahui rahasianya masih aman sempurna sementara pejabat yang marah itu membentak Gunther, menuntut untuk mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Bangsawan yang terpojok ini berusaha mengklaim bahwa pemukulan brutal ini hanyalah sesi bimbingan persahabatan, namun pejabat itu segera membungkamnya, mengungkap dendam piciknya terhadap si penyihir pelindung yang tidak berbahaya. Dengan otoritas mutlak, ia membebas tugaskan wakil kapten korup itu dan menjanjikan demosi yang cepat. Kejatuhan mendadak ini membuat bangsawan sombong itu jatuh ke dalam spiral kebencian mematikan yang gemetar, mengarahkan semua kesalahannya kepada Blake saat suasana bergeser ke tim F yang sedang bersantai di ruang istirahat mereka. Sven dengan senang merayakan demosi sang perundung, menyebutnya sebagai sampah total karena mengincar teman sekamar mereka. Meskipun pahlawan kita yang rendah hati segera meminta maaf, merasa bersalah karena menyeret anak-anak itu ke dalam masalah pribadinya. Teman sekamarnya yang energik melambaikan tangan dengan panik, bersikeras bahwa pria tua itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba, ketiga murid baru itu mendekat, dengan penuh semangat menuntut untuk mengetahui bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat, membuat protagonis kita yang berkeringat itu terpojok saat ia berjuang untuk mengarang alasan yang masuk akal. Namun, ia diselamatkan oleh seorang utusan yang mengumumkan permintaan pengawalan mendesak dari sang penyihir kebijaksanaan. Panggilan tak terduga ini membuat Blake menunjuk dirinya sendiri dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana wanita itu menemukannya. Sebelum ia sempat memprotes, utusan sopan itu dengan cepat menyeretnya keluar ruangan. Di belakangnya, para gadis menyadari bahwa Eda adalah bagian dari parti pahlawan legendaris, mempertanyakan siapa sebenarnya teman sekamar mereka. Sementara itu, pahlawan kita yang luar biasa kuat itu dibawa langsung ke Institut Penelitian Sihir Kerajaan Grand Hendria. Bertemu dengan sang protagonis di institut, sang penyihir kebijaksanaan legendaris menyambutnya dengan hangat, mengungkapkan bahwa gadis berusia 13 tahun ini sebenarnya adalah direktur penelitian sihir yang brilian, yang membuat Blake dengan santai menepuk kepalanya seolah ia hanya anak biasa. Gerakan santai ini benar-benar membuat asistennya ngeri, yang berteriak tentang pentingnya menghormati sang penyihir jenius, meninggalkan protagonis kita yang rendah hati untuk segera meminta maaf atas perilakunya yang terlalu familiar dan santai. Namun direktur muda itu diam-diam mengabaikan keributan tersebut, ingin langsung ke bisnis utama. Ia menjelaskan bahwa ia memanggilnya untuk meminjam kekuatannya yang luar biasa guna menangkap monster hidup, mencatat bahwa kandang standar gagal karena monster-monster itu terus mengamuk dan memancarkan miasma beracun. Mempelajari makhluk-makhluk ini secara langsung di laboratorium dapat membantu mereka mengembangkan tindakan pencegahan vital terhadap miasma, yang biasanya membatasi akses aman ke alam iblis yang mematikan hanya bagi parti sang pahlawan. Kembali ke pokok persoalan, Eda bertanya apakah pelindungnya bisa menampung monster tingkat 5. Dan sementara asistennya mencemooh permintaan yang mustahil itu, Blake dengan tenang menerima tantangan tersebut. Terlihat tidak terpengaruh, protagonis kita yang luar biasa kuat itu dengan percaya diri menegaskan kembali bahwa ia bisa melakukannya, membuat asisten yang tegang itu merasa terkejut luar biasa akan keberaniannya. Ia dengan santai menjelaskan bahwa menangkap monster tingkat tinggi seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mendengar jawabannya yang percaya diri, penyihir muda itu menunjukkan senyum kecil yang sangat puas. Sementara Blake beralasan bahwa monster tingkat 5 seharusnya mudah setelah pertarungan salamandernya. Kesimpulan logis ini hanya membuat asistennya semakin marah karena menuduhnya berbohong. Namun Eda segera turun tangan, meyakinkan stafnya yang panik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan mata birunya yang bersinar memancarkan otoritas mutlak, ia menuntut dia mengenai kerjasamanya. Asisten yang tegang itu membungkuk dalam-dalam, menawarkan permintaan maaf yang tulus atas ledakannya sebelumnya. Sementara itu, peneliti pria berjanji untuk memastikan misi ini secara resmi dihitung sebagai pelatihan akademi. Namun asisten wanita yang curiga diam-diam bertanya-tanya apakah Blake memiliki pengaruh gelap terhadap Eda, bersumpah untuk melindungi direktur tercintanya dari plot jahat apapun yang sedang dimasak oleh orang tua ini. Aura mematikan yang intens ini segera membuat rekan kerjanya menggigil ketakutan. Sementara Eda dengan riang mengumumkan bahwa tujuan mereka adalah tambang Bourbon yang terbengkalai dan berbahaya, segera mengumpulkan seluruh tim peneliti untuk bersiap berangkat. Segera kelompok itu berkuda keluar kota dengan tunggangan mirip dinosaurus, yang memungkinkan Eda dengan senang hati berbincang dengan penyelamatnya dan bertanya apakah ia bertemu Alice, tertawa hangat ketika Blake memastikan bahwa pejuang tangguh itu baik-baik saja. Di belakang mereka, asisten yang cemburu itu marah dalam diam, tidak dapat memahami hubungan akrab ini, terutama karena ia tahu mereka akan mati kembali di hutan kematian, mendorong Blake untuk mengingat hari naas saat ia sedang berburu di dekat alam iblis, menemukan Alice yang terluka parah yang berusaha mati-matian untuk bertahan hidup dari serangan monster, memohon kepadanya dengan napas terakhirnya untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang terjebak di dekat sana. Protagonis kita yang luar biasa kuat segera bergegas ke hutan gelap untuk mencari area tersebut, akhirnya menemukan Eda muda yang sepenuhnya dikelilingi oleh kawanan monster kelelawar yang akan dengan mudah menghabisinya jika ia tidak campur tangan. Meskipun pahlawan kita yang rendah hati hanya terkekeh, mengklaim ia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, saat anak-anak yang bersemangat berlari di samping tunggangan mereka menuju tujuan mereka yang berbahaya. Blake menyebutkan ia telah mengelola pelindung sendirian sejak berusia 9 tahun,
membuatnya iri pada masa kecil yang normal. Namun penyihir muda yang bangga itu dengan cepat mencemooh, mengklaim orang jenius sepertinya tidak pernah perlu bermain dengan anak-anak. Meski begitu, ia masih mengintip diam-diam dengan rasa ingin tahu ke arahnya untuk mengukur reaksinya. Melihat anak-anak lokal berlari melewati tunggangan mereka, Eda terdiam saat ia merenungkan masa lalunya yang kesepian. Beberapa hari kemudian, ekspedisi penelitian akhirnya tiba di tambang Bourbon terbengkalai yang diselimuti kabut ungu yang menyeramkan. Melihat kabut beracun itu, direktur muda itu bertanya kepada Blake apakah ia bisa membangun pelindung pertahanan bergerak, yang langsung disetujui dengan santai oleh Blake sementara asisten yang tegang berteriak bahwa prestasi seperti itu benar-benar mustahil. Tanpa peduli sedikit pun, protagonis kita yang luar biasa kuat itu menangkupkan tangannya dan memanggil aura sihir biru yang cemerlang, melangkah langsung ke dalam miasma ungu berdensitas tinggi yang mematikan tanpa keraguan sedikit pun. Meninggalkan asisten yang panik untuk menyatakan tindakannya sebagai bunuh diri karena ia berasumsi pria itu baru saja mati karena pamer. Tiba-tiba, Blake menjulurkan kepalanya kembali keluar dari kabut tanpa cedera sedikit pun, bertanya-tanya mengapa mereka tidak mengikutinya. Sementara Eda tersenyum puas, menginstruksikan timnya yang terpaku untuk meninggalkan tunggangan mereka dan memasuki tambang. Tampilan kekuatan santai yang konyol ini membuat asisten wanita yang curiga itu gemetar dalam ketidakpercayaan yang bisu. Berjalan masuk, para peneliti kagum pada pelindung yang bergerak itu, mengakui bahwa mereka belum pernah mendengar sihir secanggih itu, meskipun asisten yang keras kepala itu dengan cepat mendengus, berusaha dengan putus asa mengklaim bahwa memblokir miasma dasar bukanlah sesuatu yang istimewa. Saat kelompok itu berjalan lebih dalam menelusuri jalur kereta, Eda mencatat kurangnya monster, tetapi memperingatkan tentang adanya genangan di depan, menjelaskan kepada Blake yang penasaran bahwa korupsi itu bisa berasal dari monster, kutukan, atau fenomena alam. Ia merinci bagaimana benda terkutuk yang diciptakan oleh manusia atau entitas alam yang menyeramkan secara alami menghasilkan energi beracun ini, yang pada akhirnya melahirkan monster kuat yang hanya mengintensifkan korupsi di sekitar untuk menciptakan siklus mematikan yang tak berujung. Menyimpulkan bahwa Raja Iblis legendaris itu sendiri adalah manifestasi paling menakutkan dari kekuatan koruptif ini. Eda menjelaskan bahwa mengalahkan sumber miasma secara instan melenyapkan semua monster yang lahir darinya, meskipun Blake mendengarkan dengan saksama saat ia mengakui bahwa masih banyak monster berbahaya yang tersisa. Ia menekankan betapa pentingnya misi penelitian ini untuk mengembangkan tindakan pencegahan terhadap korupsi beracun, tetapi kuliah akademisnya yang agung tiba-tiba terhenti ketika ia tersandung batu secara tidak sengaja. Beruntungnya, protagonis kita yang cepat tanggap menangkap penyihir muda yang kikuk itu sebelum wajahnya menghantam lantai batu. Blake dengan ramah bertanya apakah ia baik-baik saja, yang membuat si jenius yang tersipu malu itu menjadi gagap meminta maaf. Saat ia dengan santai menawarinya tumpangan di punggung karena jalan di depan sangat gelap, yang segera memicu asisten wanita yang protektif itu berteriak padanya untuk menunjukkan rasa hormat. Berusaha menyembunyikan rasa malunya, Eda dengan cepat bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan memerintahkan semua orang untuk bergerak, memimpin kelompok itu lebih dalam ke dalam gua di mana kabut ungu tumbuh semakin tebal dan berbahaya. Tiba-tiba, sebuah kuku kaki yang berat menghentak ke dalam lumpur, bergema keras melalui terowongan gelap, mengungkapkan minotaur bermata merah yang menakutkan yang mengeluarkan raungan memekakan telinga tepat di depan mereka, dan para peneliti seketika kehilangan akal dan panik karena monster tingkat 5 ini. Sementara pahlawan kita yang luar biasa kuat itu dengan tenang menyarankan untuk menangkapnya, asisten yang sombong membentaknya untuk tetap diam, hanya agar mantra serangan mereka tidak melakukan apapun saat binatang raksasa itu dengan mudah menghancurkan serangan mereka, melepaskan gelombang kejut kemarahan murni yang membuat seluruh tim peneliti terhuyung mundur. Gemetar ketakutan, asisten yang keras kepala itu akhirnya menyadari mereka benar-benar kalah telak oleh monster buas ini. Bahkan Eda panik secara internal, menyadari mereka sangat membutuhkan sihir pelindung Blake yang luar biasa untuk bertahan hidup. Jadi, asisten yang ketakutan itu menoleh ke direktur mereka, memohon padanya untuk menangkap monster itu, yang membuat penyihir muda itu menatap balik dengan wajah kosong yang berkeringat karena penyesalan yang murni dan tidak tercampur. Para peneliti yang panik itu segera menumpukan semua harapan mereka pada Eda, memohon padanya untuk menangani monster tersebut. Sambil bercucuran keringat di bawah topi raksasanya, sang direktur muda dengan enggan melangkah maju demi menjaga wibawa, sementara minotaur level 5 yang masif menjulang di atasnya seperti gunung otot. Mengamati dari pinggir lapangan, Blake menganalisis situasi dengan tenang, mengetahui bahwa direktur muda itu benar-benar di luar kemampuannya. Saat sang penyihir muda menggenggam tongkatnya dengan putus asa, mencoba mengumpulkan cukup sihir untuk bertahan hidup, binatang raksasa itu tidak menunggu dan menerjang maju dengan raungan yang menggelegar bumi. Eda bersiap menghadapi yang terburuk saat monster itu menutup jarak, mendorong sang protagonis yang terlalu kuat, overpowered, itu untuk akhirnya menyipitkan mata dan mengambil tindakan sendiri. Tepat saat Minotaur mengayunkan kapak besinya untuk menghancurkan sang direktur muda, penghalang biru yang cemerlang tiba-tiba muncul entah dari mana, menghentikan serangan telak tersebut sepenuhnya, membuat para peneliti yang menonton terengah-engah dalam keterkejutan mutlak atas pertahanan yang mustahil ini. Di dalam, Minotaur raksasa itu sepenuhnya terkurung dalam sangkar heksagonal yang bersinar masif, berkat Blake, yang dengan santai mempertahankan mantra itu dengan satu gerakan yang mudah. Namun, asisten yang tidak peka itu masih mencoba mendorongnya menjauh, berteriak padanya untuk tidak ikut campur, tetapi Eda segera membentaknya untuk tutup mulut dan berhenti menjadi sangat bodoh. Menjelaskan kepada tim penelitinya bahwa Blake dibawa khusus untuk menangkap monster tersebut.
Ia menginstruksikan asistennya untuk melihat apa yang terjadi di dalam penghalang itu, mengungkapkan bahwa sihir yang dimurnikan sedang aktif menetralkan miasma dan menidurkan binatang tersebut. Wahyu yang mencengangkan ini membuat sang asisten yang keras kepala gemetar, menyadari bahwa ia benar-benar salah paham tentang kekuatan Blake, sementara Eda berdiri dalam kekaguman mutlak, diam-diam mengakui bahwa sihir legendarisnya sendiri tidak akan pernah bisa mencapai hal ini. Eda hanya bisa menatap ke bawah dengan rasa malu yang sunyi, benar-benar merasa rendah diri oleh tampilan kekuatan Blake yang konyol. Dengan cepat beralih ke timnya untuk mengumumkan bahwa mereka berhasil menangkap binatang itu dan harus segera kembali. Sementara peneliti pria dengan hangat berterima kasih kepada pahlawan kita, dia dengan sopan memintanya untuk terus membawa monster raksasa itu, mendorong sang penyihir muda untuk berjalan di depan sementara rekannya memperhatikannya dengan ekspresi yang sangat khawatir. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah Eda diam-diam menyimpan beban emosional yang berat di balik topeng bangganya. Kembali di Institut Penelitian, sang direktur muda dengan bangga menyatakan bahwa misi berbahaya mereka sukses besar. Minotaur level 5 yang masif ini tertahan dengan sempurna tepat di tengah laboratorium utama mereka, membuat Eda kagum betapa nyamannya sihir penghalang portable milik Blake. Ketika dia bertanya berapa lama dia bisa mempertahankannya, protagonis kita yang luar biasa kuat itu dengan santai menjawab bahwa dia bisa melakukannya secara semi-permanen, yang mendorong peneliti pria untuk bertanya apakah ada cara untuk tetap aktif tanpa pengisian daya manual yang konstan. Dengan gugup, asisten wanita menyarankan agar mereka menggunakan sihir legendaris Eda untuk mengamankan binatang itu saja. Tetapi Blake dengan santai mengeluarkan selembar kertas, mengklaim bahwa dia memiliki solusi sempurna untuk masalah mereka. Meletakkan kertas itu, dia menjelaskan bahwa itu adalah lingkaran sihir khusus yang dirancang untuk mempertahankan penghalang secara otomatis. Mengenali desain dari perbatasan alam iblis, Eda mengakui bahwa dia selalu bertanya-tanya jenius mana yang menciptakan karya agung seperti itu. Pahlawan kita yang rendah hati hanya tertawa malu-malu, mendorong sang penyihir muda untuk bertanya dengan sangat terkejut apakah dia yang membuatnya. Blake dengan santai mengonfirmasi kecurigaannya, menyebutkan bahwa dia menggambar desain itu ketika dia baru berusia 9 tahun. Mengingat hari-hari kelam 30 tahun yang lalu ketika miasma mematikan dengan cepat mengikis seluruh benua. Karena para penyihir penghalang tidak bisa meninggalkan pos mereka, dia mengembangkan lingkaran yang dapat diisi ulang ini untuk memberi mereka istirahat. Merencanakannya untuk 100 penyihir agar bisa menggerakkannya, meskipun pada akhirnya dia harus mempertahankan seluruh perbatasan sendirian. Menertawakan fakta bahwa menahan pertahanan benua sendirian sebenarnya sedikit melelahkan. Melihat para peneliti benar-benar kehilangan akal sehat, Blake dengan santai bertanya apakah ada yang salah. Mendorong Eda untuk berteriak padanya karena bersikap sangat rendah hati tentang pencapaiannya yang menyelamatkan dunia, tetapi si anak laki-laki itu hanya mengangkat bahu, meletakkan lingkaran sihir khusus di lantai. Dia segera menyalurkan mananya untuk mengaktifkan perangkat dan mengamankan binatang yang tertangkap, secara instan menjebak Minotaur masif di dalam sangkar energi biru yang sempurna dan mandiri. Blake dengan ceria mencatat bahwa penghalang itu akan bertahan selama beberapa jam tanpa pengisian daya manual, menawarkan diri untuk tetap dekat guna memastikan tidak ada yang salah selama analisis mereka, yang diterima Eda dengan penuh syukur sebelum mengumpulkan timnya yang bersemangat untuk memulai penelitian intensif mereka. Laboratorium ini dengan cepat ramai dengan aktivitas saat para ilmuwan mempelajari monster yang diamankan dengan aman, sementara protagonis kita yang terlalu kuat itu diam-diam mengawasi mereka dari kursinya di sudut. Jam-jam berlalu saat sang direktur muda tanpa lelah mencampur ramuan dan meninjau teks-teks kuno sampai para asisten yang kelelahan akhirnya mengemasi barang-barang mereka dan pulang untuk malam itu. Memperhatikan bahwa hanya Eda yang tersisa, Blake memperhatikannya terus bekerja di laboratorium yang sepi. Saat penyihir yang bingung itu menawarinya kamar pribadi agar dia bisa beristirahat, menjelaskan bahwa dia harus terus bekerja untuk melindungi warga dari miasma. Dengan senyum hangat, pahlawan kita yang rendah hati dengan santai memutuskan untuk begadang juga, menyebabkan si jenius yang bangga itu memerah dan mengklaim dia tidak butuh belas kasihannya. Meskipun Blake dengan bercanda beralasan kehadirannya hanya karena dia ingin memantau penghalangnya. Menyerah pada kebaikannya yang keras kepala, dia diam-diam menyuruhnya melakukan apa yang dia suka, dan protagonis kita dengan senang hati setuju, siap melindunginya sepanjang malam yang panjang. Seminggu berlalu dengan Minotaur level 5 raksasa masih diamankan dengan sempurna di dalam penghalang otomatis milik Blake. Dan tak lama kemudian, peneliti pria memutuskan untuk berkemas dan pergi untuk malam itu, meninggalkan Eda terkubur di balik tumpukan besar buku penelitian saat dia dengan acuh melambai padanya. Melangkah ke lorong yang sepi, Blake memutuskan untuk mengonfrontasi asisten wanita yang keras kepala itu untuk mendapatkan jawaban, bertanya padanya mengapa anggota tim lainnya selalu membiarkan direktur muda itu bekerja sendirian sepenuhnya, yang segera membuat asisten yang tegang itu kesal, yang menyuruhnya untuk berhenti ikut campur dalam urusan mereka. Tetapi protagonis kita mendorong lebih jauh, bertanya-tanya mengapa mereka bahkan tidak mencoba membantu pemimpin mereka yang kelelahan. Secara defensif, dia menjelaskan bahwa orang biasa seperti mereka tidak bisa mengikuti jenius legendaris. Mengingat bagaimana Eda selalu beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda sejak dia masih kecil. Dia mengakui bahwa tinggal sampai larut malam hanya akan menghalangi penelitian intensif sang penyihir muda, menyarankan Blake bahwa dia mungkin harus pulang juga jika tidak ada lagi yang harus dilakukan. Dan berjalan pergi menyusuri koridor yang remang-remang, dia meninggalkan pahlawan kita sendirian dengan pikirannya. Blake menghela napas berat, menyadari betapa banyak tekanan yang dipikul sang direktur muda.
Diam-diam mengintip kembali ke dalam laboratorium, dia memutuskan untuk memeriksa sang jenius yang bekerja keras untuk terakhir kalinya, hanya untuk menemukan Eda benar-benar pingsan menelungkup di mejanya di tengah tumpukan kertas. Melihatnya tidur begitu damai setelah bekerja sampai kelelahan, protagonis kita yang baik hati tersenyum lembut, dengan lembut menyampirkan jubah hangatnya sendiri ke bahu Eda sebelum meninggalkannya untuk beristirahat dengan tenang. Beberapa hari kemudian, bel makan siang berbunyi dan institut penelitian yang sibuk akhirnya istirahat. Tetapi sementara para ilmuwan lain dengan senang hati berlari ke kafetaria, Eda tetap tinggal dengan roti kering, mendorong Blake untuk berjalan mendekat dan dengan lembut menggodanya tentang keseimbangan kerja hidupnya yang buruk. Eda bersikeras dia baik-baik saja, menyuruh rekannya yang khawatir untuk pergi dan beristirahat. Sementara itu, tim peneliti lainnya berkumpul di kafetaria yang ramai untuk makan hangat, dengan lantang bergosip tentang betapa berdedikasinya direktur muda mereka karena bekerja saat makan siang, mengklaim mereka hanya akan menghalanginya karena tingkat kejeniusannya benar-benar tidak bisa dipahami. Dengan asisten wanita yang tegang menyombongkan diri bahwa Eda adalah harta karun utama kerajaan. Tiba-tiba, peneliti pria angkat bicara dari ambang pintu, benar-benar tidak setuju dengan sikap malas mereka, yang segera membuat para ilmuwan lain marah, yang membanting tangan mereka ke bawah dan menuntut penjelasan, mendorongnya untuk dengan tenang menunjukkan bahwa membuang semua tanggung jawab mereka pada seorang anak adalah menyedihkan. Tetapi asisten yang keras kepala itu langsung membalas, berteriak bahwa Eda adalah keajaiban sihir yang lahir sekali dalam satu generasi, sementara kerumunan orang yang tidak tahu apa-apa lainnya ikut bergabung, mengklaim dia dewasa melampaui usianya. Tidak terpengaruh, rekan pria itu berpendapat bahwa bakatnya yang luar biasa tidak secara otomatis menjadikannya orang dewasa, mengingat bagaimana dia dulu terlihat begitu kecil dan terisolasi selama perjalanan mereka bersama, diam-diam memperhatikan anak-anak normal lainnya bermain dengan rasa iri yang mendalam di matanya, bahkan memaksa dirinya untuk berdiri tegak melawan monster yang menakutkan hanya untuk memenuhi harapan tinggi semua orang. Dia menjelaskan bahwa karena sang penyihir muda begitu luar biasa kecil dan baik hati, dia terus-menerus memaksa dirinya untuk bertindak seperti pemimpin sempurna tanpa celah yang mereka semua inginkan. Bertanya kepada kelompok yang terpana itu apakah mereka benar-benar dapat menyebutnya orang dewasa dengan wajah lurus. Melangkah lebih dekat, dia menuntut untuk mengetahui apakah ada yang pernah repot-repot bertanya tentang perasaannya, menyampaikan pertanyaan berat terakhir tentang apakah mereka benar-benar peduli untuk membantu direktur mereka yang kelelahan. Pemeriksaan realitas yang brutal ini membuat asisten yang keras kepala itu terdiam sama sekali, gemetar dalam rasa bersalah yang sunyi. Terkejut oleh ceramah yang keras, para peneliti dengan canggung berkemas dan kembali bekerja, hanya untuk membeku ketika mereka melihat direktur muda berdiri diam di koridor. Dan alih-alih menawarkan kenyamanan, mereka hanya berjalan melewatinya dengan kesunyian yang berat dan bersalah, mendorong rekan pria yang khawatir untuk mencoba berbicara dengannya sebelum dia dengan cepat berpaling, meninggalkannya untuk memperhatikan sosok kesepiannya mundur menyusuri lorong yang remang-remang. Larut malam itu, peneliti yang khawatir duduk sendirian di kamarnya, tidak dapat menghilangkan kecemasannya, sampai ketukan lembut di pintu tiba-tiba menginterupsi pikiran-pikiran bermasalahnya yang dalam, mengungkapkan sang penyihir muda berdiri di luar dengan baju tidurnya, diam-diam meminta obrolan singkat. Jadi, dia segera menyambut dan menyiapkan minuman hangat untuk menenangkan kesusahannya. Dengan lembut menyerahkan cangkir yang mengepul itu sambil meminta maaf atas masalah yang mungkin dia timbulkan. Sebelum dia sempat menyesapnya, dia menyampirkan jubah hangatnya sendiri ke bahu Eda, menawarkan senyum ramah saat dia mengingatkannya bahwa udara malam cukup dingin. Sambil menggenggam kain hangat itu, sang direktur muda sedikit memerah dan dengan lembut membisikkan rasa terima kasihnya, merasakan kenyamanan dan keamanan langka yang tidak dia alami selama bertahun-tahun. Sementara keheningan damai menyelimuti dua rekan yang duduk bersama di kamar yang tenang, yang akhirnya dipecahkan oleh Eda dengan meminta maaf karena menyeretnya ke dalam perjuangan sehari-harinya yang rumit. Untuk penelitiannya, tetapi saat timnya mulai memuji kejeniusannya, mereka perlahan berhenti berusaha secara nyata, meninggalkannya dengan kesadaran menyakitkan bahwa orang selalu mengubah perilaku mereka di sekitarnya. Saat dia mulai menceritakan masa kecilnya, menjelaskan bahwa dia lahir dari orang tua desa yang benar-benar biasa. Dia menjelaskan bahwa garis keturunannya benar-benar rata-rata, tanpa bangsawan atau penyihir di keluarganya. Namun, entah bagaimana dia berhasil belajar berbicara segera setelah kelahirannya, dengan cepat belajar membaca sendiri dengan melahap buku sihir tua milik orang tuanya. Ketertarikan awal ini membuatnya merapal mantra bahkan sebelum dia bisa berjalan, meninggalkan orang tuanya yang sangat gembira untuk dengan bangga menyatakan bahwa putri kecil mereka adalah seorang jenius bersertifikat, yang mendorong mereka untuk segera mendaftarkannya di setiap kelas sihir lanjutan yang bisa mereka temukan. Segera, seluruh desa mulai memperlakukan keajaiban muda itu seperti selebritas lokal, memaksanya untuk bertindak seperti orang dewasa yang matang sementara anak-anak seusianya bermain di luar. Dan karena dia adalah seorang penyihir, semua orang berharap dia menguasai penelitian dan pertempuran. Pada usia baru 6 tahun, dia dilemparkan ke dalam sesi pelatihan yang menakutkan karena keputusasaan semata, terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia jenius hanya untuk bertahan hidup dari beban harapan mereka yang menghancurkan. Kembali ke masa sekarang, sang penyihir muda menunduk karena malu saat suaranya mulai gemetar, mencengkeram baju tidurnya erat-erat saat dia berjuang untuk mengakui rahasianya yang paling tersembunyi. Tetapi rekannya langsung ke inti masalahnya, dengan lembut bertanya apakah dia sebenarnya takut pada monster. Eda menatap dengan keterkejutan mutlak, benar-benar terpana bahwa dia berhasil melihat tepat melalui topengnya,
mendorong peneliti itu untuk menjelaskan bahwa dia memperhatikan kepanikannya yang halus selama pertempuran mereka baru-baru ini, mengingat bagaimana dia membeku ketika Minotaur level 5 yang masif pertama kali muncul di depan mereka, dan bagaimana dia berdiri gemetar dengan tongkatnya terangkat, benar-benar lumpuh oleh ketakutannya yang luar biasa. Sambil menghela napas sedih dan kalah, sang direktur muda mengakui dia sangat jeli, mengaku dia hanya selamat dari pesta pahlawan dengan bersembunyi dengan aman di balik barisan depan sebagai sihir pendukung. Gemetar di tempat tidur, Eda dengan air mata mengaku bahwa dia benar-benar takut melawan monster sendirian. Tetapi Blake mengejutkannya dengan mengakui bahwa dia juga takut menghadapi binatang buas yang menakutkan itu, menjelaskan bahwa dia hanya harus bertarung setiap hari hanya untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Menunduk karena kalah, sang penyihir muda diam-diam berharap dia memiliki kekuatan mental yang sama, mendorong protagonis kita yang baik hati itu untuk meyakinkannya bahwa dia sudah sempurna sebagaimana adanya. Namun Eda memprotes, berteriak bahwa semua orang terus-menerus mengharapkannya menjadi jenius yang sangat kuat. Sambil memegangi kepalanya karena panik, ia mengakui ketakutan terdalamnya akan ditinggalkan sendirian jika ia gagal, dihantui oleh kenangan akan kerumunan dingin yang menuntutnya membuktikan harga dirinya sebagai seorang keajaiban sihir, Magical Prodigy. Ia teringat bagaimana orang-orang akan langsung memunggunginya saat ia menunjukkan kelemahan sedikit saja. Ia menutup telinganya, memohon kepada suara-suara imajiner agar tidak meninggalkannya sambil berjanji untuk bersikap dewasa. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut mendarat di kepalanya, menghentikan pusaran kelam dari ingatan menyakitkannya itu. Saat Blake menatapnya dengan ekspresi lembut dan menenangkan untuk meredakan hatinya yang gemetar, ia berjanji kepada direktur muda yang berlinang air mata itu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan gadis itu, apapun yang terjadi. Ia mengakui betapa sulitnya keadaan yang harus ia lalui, berbicara dengan ketulusan mutlak, sambil membelai rambut birunya dengan lembut dan memvalidasi penderitaan luar biasa yang selama ini ia tanggung dalam diam selama bertahun-tahun. Dengan air mata yang akhirnya tumpah, Eda mendengarkan saat Blake dengan lembut bertanya apakah itu terasa berat baginya, menawarkan kenyamanan utama dengan mengatakan bahwa gadis itu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mendengar kata-kata yang telah lama dinantikannya itu, sang penyihir muda benar-benar hancur dan melepaskan isak tangis yang keras, melingkarkan lengannya di leher sang pahlawan sambil berpegangan erat padanya seolah untuk kehidupan. Akhirnya, ia melepaskan topeng kesempurnaannya untuk menangis karena ingin bermain dan sekadar menjadi anak normal. Eda dengan berlinang air mata mengakui ia benci melawan monster, terisak tentang betapa menakutkan dan menyakitkannya pertempuran-pertempuran tersebut. Blake dengan lembut menunjukkan bahwa anak-anak normal diperbolehkan untuk menunjukkan kelemahan kepada orang dewasa, meyakinkannya bahwa ia tidak perlu menanggung beban sebagai keajaiban yang sempurna sendirian, yang membuat sang penyihir muda menatapnya dengan tidak percaya, bertanya pelan apakah ia benar-benar bisa mengandalkannya. Ia menarik gadis itu ke dalam pelukan hangat, seketika mencairkan isolasi dan ketakutan selama bertahun-tahun. Menyandarkan kepalanya di pangkuan Blake, Eda berbisik pelan tentang rasa terima kasihnya saat ia akhirnya melepaskan kewaspadaannya, memegang tangannya erat-erat seolah takut kehangatan baru ini akan tiba-tiba menghilang. Sementara sang protagonis dengan lembut membelai rambut birunya, membiarkannya beristirahat dengan tenang setelah sekian banyak penderitaan. Menatapnya dengan senyum lembut, ia berjanji untuk melindungi hati gadis itu yang rapuh, mengawasinya di ruangan yang tenang seperti yang ia lakukan selama petualangan mereka di masa lalu. Ia teringat bagaimana mereka dulu bertarung berdampingan melawan gelombang monster ganas yang tak henti-hentinya, mengingat saat tepat ketika gadis itu pingsan karena kelelahan saat pertempuran kacau, meninggalkannya untuk mengawasi masa pemulihannya di sebuah kabin yang tenang dan remang-remang. Saat itu, ia diam-diam bersiap untuk menyelinap pergi ke dalam malam yang dingin, hanya untuk berhenti ketika ia melihat gadis itu mengulurkan tangan secara membabi buta dalam tidurnya, merintih dalam kesusahan mendalam saat mimpi buruk tentang pengabaian menghantui pikirannya yang rapuh. Tidak sanggup meninggalkan sisinya, ia tetap tinggal untuk memegang tangannya sampai gadis itu akhirnya tenang. Dan kembali ke masa sekarang, ia memeluknya dengan lembut di ruangan yang tenang, tersenyum lembut saat gadis itu dengan mengantuk memohon padanya untuk tidak pernah meninggalkannya sendirian, berbisik kepada si jenius yang tertidur itu bahwa ia akan selalu berada tepat di sampingnya. Beberapa hari kemudian, Blake mendapati dirinya menunggu di tengah jalan pasar yang ramai ketika langkah kaki kecil yang ritmis mendekatinya dari belakang, mendorongnya untuk berbalik saat sebuah suara yang akrab bertanya dengan pelan apakah ia membiarkannya menunggu. Berdiri di sana adalah Eda, terlihat seperti anak normal dengan gaun putih lucu dan topi jerami. Dan dengan senyum hangat, Blake meyakinkannya sebelum menawarkan untuk memulai hari yang telah lama dinanti-nantikan itu. Suasana festival yang meriah mengelilingi mereka saat mereka melangkah ke jantung kota yang padat, membuat sang penyihir muda terbelalak dan takjub melihat banyaknya orang di sekitar mereka. Ia mengakui bahwa ia belum pernah benar-benar bermain di ibu kota atau mengunjungi jalan pasar sebelumnya, yang hanya membuat Blake terkekeh dan mengatakan bahwa kurangnya pengalamannya justru adalah hal yang hebat. Menggenggam tangannya, ia menariknya, menjelaskan bahwa petualangan pertama selalu yang paling menarik, seketika menghadirkan senyum tulus yang lebar di wajah gadis itu saat ia dengan senang hati setuju dengannya. Perhentian pertama mereka adalah kedai permen berwarna-warni di mana gadis itu dengan hati-hati merenungkan camilan mana yang akan dipilih, dan tak lama kemudian mereka berjalan bergandengan tangan, dengan gembira mengunyah lollipop raksasa bersama di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, sekelompok anak-anak setempat berlari melewati mereka, tertawa dan bermain kejar-kejaran, mendorong Eda untuk sejenak melupakan kekhawatirannya dan mengejar mereka dengan kegembiraan anak-anak yang murni. Menyaksikannya berlarian,
Blake merasakan kelegaan yang mendalam melihatnya bertindak seperti anak kecil saat matahari terbenam yang indah melukis langit sementara mereka melambaikan tangan kepada teman-teman baru mereka. Berjalan kembali bersama, direktur muda itu memegang tangannya dengan erat, hatinya akhirnya merasa benar-benar damai, memamerkan senyum ceria yang selama ini ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Bersama-sama, kedua sahabat itu perlahan menghilang ke dalam kerumunan malam, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Berjalan melalui pasar yang ramai, Eda tiba-tiba berhenti ketika pajangan perhiasan berkilau menarik perhatiannya saat pedagang ramah di balik konter menyambut mereka dengan senyum hangat dan ramah. Blake memperhatikan gadis itu menatap dan dengan lembut bertanya apakah ia menemukan sesuatu yang disukainya, yang mengejutkannya, yang segera membuat sang penyihir muda tersipu, dengan gugup mencengkeram gaunnya karena malu. Terkekeh pada reaksinya yang lucu, sang protagonis memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Memilih kalung permata biru yang indah sementara Eda dengan panik bersikeras untuk membayarnya sendiri. Ia hanya tersenyum dan meyakinkannya, menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin memberinya hadiah sebelum menyerahkan koin kepada pedagang sementara gadis muda itu menonton dengan kekaguman mutlak. Wanita ini dengan senang hati menyerahkan aksesori yang berkilauan itu, berharap si nona kecil mendapatkan hari yang indah, mendorong Blake untuk dengan lembut memasangkan kalung itu di lehernya saat gadis itu berseri-seri penuh rasa terima kasih. Mencengkeram hadiah berharga itu erat-erat di dadanya, Eda memancarkan kebahagiaan murni yang tak terhingga. Namun, momen yang saat itu berubah lucu ketika sang pedagang memuji ayah dan anak yang baik hati itu. Keduanya langsung membeku karena terkejut, benar-benar tercengang oleh kesalahpahaman usia yang masif. Namun, mereka dengan cepat menertawakannya, membiarkan kesalahan lucu itu berlalu saat mereka menikmati hari mereka. Bergandengan tangan, kedua sahabat itu menyusuri jalanan yang meriah di bawah matahari terbenam yang hangat. Seminggu kemudian, mereka berdiri bersama di laboratorium untuk menyapa seluruh tim peneliti. Eda melangkah maju dan dengan tulus meminta maaf, mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan obat langsung untuk miasma. Menjelaskan bahwa sihir penghalang, barrier magic, adalah kuncinya, ia mengungkapkan rencana untuk merekrut lebih banyak penyihir penghalang. Ia menoleh ke Blake untuk meminta kerjasamanya yang berkelanjutan, yang dengan senang hati ia janjikan. Tiba-tiba, salah satu peneliti melangkah maju, dengan gugup berseru untuk menyela percakapan mereka. Seluruh tim peneliti ini membungkuk dalam-dalam, dengan tulus meminta maaf karena membebankan semua tanggung jawab mereka kepada Eda, mengakui bahwa mereka membiarkan kecemburuan dan rasa rendah diri membuat mereka benar-benar berpuas diri dan malas, sementara mengaku bahwa mereka hanya memandang rendah penyihir penghalang untuk melindungi harga diri mereka yang rapuh. Berteriak serempak, kelompok itu memohon pengampunan saat mereka menundukkan kepala sekali lagi, mendorong Blake untuk segera meyakinkan mereka bahwa ia sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Meskipun Eda dengan lembut memperingatkan mereka untuk mulai memikul tanggung jawab mereka sendiri mulai sekarang. Beralih ke sang protagonis, para peneliti dengan antusias memuji kehebatan sihir penghalangnya, yang membuat sang penyihir muda bertanya apa yang tiba-tiba memberi mereka keberanian untuk meminta maaf. Rekannya menjelaskan bahwa mereka selalu memperhatikan penderitaannya, tetapi terlalu takut untuk menghadapi ketidakberdayaan mereka sendiri sampai Blake menegur mereka dan menunjukkan apa artinya saling mendukung. Ia tersenyum hangat, menyatakan bahwa baik sang pahlawan maupun sihir uniknya benar-benar luar biasa. Mendengar ini, Eda memandang dengan senyum lembut, setuju dari lubuk hatinya yang terdalam. Beberapa waktu kemudian, seluruh laboratorium berkumpul di luar kubah besar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Blake saat ia berjanji untuk terus memberi mereka informasi tentang kemajuan baru terkait penelitian miasma. Sebelum ia bisa pergi, direktur muda itu dengan panik memberi isyarat agar ia mencondongkan tubuh lebih dekat, membisikkan permintaan manis untuk pergi keluar dan bermain bersama seperti anak normal lagi kapan-kapan. Dengan senyum lembut dan mengharukan, sang protagonis yang baik hati dengan senang hati berjanji untuk menuruti keinginannya kapanpun ia mau, meninggalkan sang penyihir muda berseri-seri penuh sukacita sementara rekan-rekannya yang bingung menatap. Melambaikan tangan kepada kerumunan yang bersorak, Blake akhirnya memulai perjalanannya pulang, bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-temannya setelah sekian lama jauh dari mereka. Akhirnya kembali ke rumah, Blake langsung dibombardir oleh teman-temannya yang khawatir karena keterlambatannya, mendorong sang pahlawan untuk mengangkat tangannya secara defensif sambil mencoba menjelaskan kepergiannya yang liar. Setelah ia mengungkapkan petualangan gilanya dalam menangkap monster, ketiganya duduk dalam keterkejutan mutlak atas petualangan menangkap monster yang ia lakukan. Dengan pendekar pedang yang pemarah itu secara internal mengagumi akses eksklusif Blake ke lembaga penelitian yang bergengsi. Sementara gadis berambut gelap itu hampir tidak percaya dia sedang bergaul santai dengan kelompok pahlawan, bahkan rekan mereka yang pendiam mulai bertanya-tanya apakah sihir pelindung, barrier magic, sebenarnya adalah semacam kode curang, membuat mereka semua menatap protagonis kita yang tidak sadar diri itu sambil mempertanyakan identitas aslinya. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Blake bertanya bagaimana pelatihan mereka selama dia pergi, yang langsung membuat pendekar pedang yang berapi-api itu bersemangat untuk memamerkan kerja kerasnya besok. Keesokan paginya di tempat latihan, trio tersebut melepaskan mantra elemen mereka secara bersamaan, menggabungkan kekuatan mereka menjadi ledakan energi masif yang merobek area target. Mengamati dari pinggir lapangan, Blake dengan cermat menganalisis kemajuan mereka saat asap ledakan itu menipis. Meskipun pertunjukan mereka mencolok, kelompok yang kelelahan itu jatuh terkulai sambil meratapi betapa lambatnya pertumbuhan mereka. Tiba-tiba,
Sekelompok teman sekelas yang sombong berjalan lewat dan mengejek status mereka sebagai siswa buangan, yang seketika memicu kemarahan dalam diri pendekar pedang yang berwatak panas itu. Merasa benar-benar kalah, gadis berambut gelap itu dengan sedih menerima peringkat rendah mereka sebagai kenyataan yang tidak bisa diubah. Sikap menyerah ini benar-benar memicu kemarahan temannya yang berapi-api, yang dengan marah menuduhnya hanya menyerah begitu saja, memaksanya untuk membalas secara defensif saat ketegangan di antara mereka meningkat dengan cepat. Namun, pendekar pedang yang frustrasi itu pergi begitu saja, menyatakan bahwa dia menolak untuk menyerah. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot misterius muncul, menghentikan kelompok yang tersisa di tempat mereka. Sepatu bot misterius ini milik Blake, yang menemukan para gadis itu berbisik-bisik di lorong. Terlihat sangat lelah dengan drama yang konstan, pahlawan kita hanya bisa menghela napas melihat wajah suram mereka. Dia dengan gugup melangkah maju untuk bertanya apa yang menyebabkan ketegangan tiba-tiba ini, hanya untuk menemukan pendekar pedang yang pemarah itu tersungkur di lantai dalam posisi membungkuk yang dramatis dan putus asa. Sven dengan putus asa memohon kepada Blake untuk mengajarinya sihir, menangis tentang bagaimana dia mungkin akan dikeluarkan, yang mendorong protagonis kita yang bingung untuk berlutut dan bertanya mengapa dia melakukan hal ekstrim seperti itu. Pendekar pedang yang berapi-api ini mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putra sulung dari keluarga bangsawan pedesaan yang miskin, menjelaskan bahwa dia perlu mendapatkan uang yang cukup untuk membuat hidup lebih mudah bagi saudara-saudaranya yang berjuang. Blake mendengarkan dengan tenang sebelum menunjukkan bahwa dia hanya tahu cara menggunakan sihir pelindung, yang langsung memadamkan harapan prajurit muda itu sampai pahlawan kita menawarkan alternatif yang mengejutkan, berjanji untuk mengajarinya teknik bertarung tingkat lanjut, yang segera membuat anak itu bersemangat lagi. Mereka sepakat untuk memulai pelatihan besok pagi, membuat Sven membungkuk dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tiba di pagi berikutnya, pendekar pedang yang bersemangat itu benar-benar terkejut melihat teman sekelas wanitanya juga menunggu di sana. Saat gadis berambut gelap itu dengan angkuh menyatakan bahwa mereka tidak berniat membiarkannya maju sendirian, protagonis kita dengan malu-malu mengusap lehernya, mengakui bahwa dia sebenarnya mengundang mereka untuk bergabung dalam sesi tersebut. Hal ini benar-benar merusak rencana pelatihan solo dramatis Sven, membuatnya merajuk sementara Blake meminta maaf atas kejutan tersebut. Sementara itu, Therese diam-diam memutuskan untuk mengamati Blake dengan cermat untuk akhirnya mengungkap rahasia kekuatannya. Namun ketika dia menepuk bahunya, dia berbalik dengan senyum yang begitu cerah dan mempesona sehingga benar-benar membuat gadis pendiam itu lengah, seketika meluluhkan fokus serius dan analitisnya, membuatnya memerah padam saat dia memalingkan muka. Sementara Blake hanya bisa tertawa melihat reaksinya yang lucu. Therese tetap menatap Blake, bertekad untuk menganalisis teknik rahasianya tanpa ketahuan. Sementara itu, kelompok itu pergi jauh ke dalam hutan Mecha yang berbahaya, di mana kadal penyembur api raksasa menunggu mereka. Sven segera maju, melepaskan ledakan sihir api besar langsung ke target mereka yang bersisik. Merasa sangat bangga dengan gerakan mencoloknya, prajurit muda itu dengan sombong menyombongkan kekuatannya yang tumbuh. Namun perayaannya terputus ketika monster besar lainnya menerjangnya dari kanopi. Untungnya, kilatan energi biru yang cemerlang membelah udara, langsung menetralkan ancaman tersebut. Blake turun tangan untuk menarik pendekar pedang yang gegabah itu kembali, memperingatkannya untuk tidak pernah lengah. Dan keadaan dengan cepat memburuk saat sekawanan monster tiba-tiba mengelilingi kelompok tersebut. Melangkah di depan teman sekelasnya yang panik, protagonis kita bersiap untuk menangani situasi itu sendiri, menawarkan untuk menunjukkan kepada mereka demonstrasi nyata tentang cara menangani kerumunan musuh. Dia menyalurkan sejumlah besar energi magis, membentuk pedang biru bercahaya di tangannya, dan dengan satu ayunan cepat yang menyilaukan, dia melepaskan gelombang kejut yang dahsyat yang membersihkan seluruh area, meninggalkan monster-monster yang tersisa benar-benar hancur saat dia dengan tenang menyelesaikan pelajaran singkatnya. Ketiga muridnya berdiri membeku dalam ketidakpercayaan mutlak, tidak mampu memahami tingkat kekuatannya yang konyol, sementara Therese menelan ludah dengan gugup, menyadari bahwa teman sekelas mereka beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Sven segera menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang penyihir pelindung sederhana bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mendorong Blake untuk menoleh ke arah mereka dengan ekspresi yang sedikit nostalgia dan serius, menjelaskan bahwa masa lalunya adalah cerita yang cukup panjang yang memerlukan sedikit penjelasan. Berkumpul di sekitar tempat terbuka yang tenang, kelompok itu duduk untuk akhirnya mendengarkan sejarahnya yang misterius. Blake mulai menceritakan hari-hari awalnya ketika dia pertama kali menemukan sihir pelindungnya yang unik. Sebagai seorang anak kecil, Blake dibawa secara paksa ke alam iblis yang keras dan tak kenal ampun, di mana tebing-tebing curam membayangi siapapun yang tidak beruntung berakhir di sana, memaksa sekelompok penyihir muda untuk terus-menerus mempertahankan pelindung terhadap miasma yang mematikan. Meskipun mereka hanya diberi sisa makanan yang menyedihkan sebelum ditinggalkan sepenuhnya oleh para penculik mereka. Dibiarkan sendirian, protagonis kita hanya bisa melihat kereta menghilang ke kejauhan. Karena pelindung membutuhkan fokus terus-menerus, dia terjebak di tempat yang tepat itu tanpa jalan keluar, mendorong tubuh mudanya hingga batas mutlak sambil bertahan hidup dengan tidur yang sangat minim, sampai jatah makannya benar-benar habis, membuatnya kelaparan dan diambang kehancuran. Dalam keputusasiannya, dia datang dengan rencana gila untuk merancang lingkaran sihir otomatis, yang langsung mengejutkan teman sekelasnya, yang menunjukkan bahwa mengembangkan sihir canggih seperti itu hampir mustahil. Namun, Blake hanya mengangkat bahu, mengonfirmasi bahwa dia benar-benar berhasil melalui kerja keras dan eksperimen. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil mewujudkan lingkaran energi murni yang mandiri.
Meskipun ketegangan yang luar biasa dari proses tersebut membuatnya benar-benar terkuras dan terengah-engah, memungkinkan anak laki-laki yang kelelahan itu akhirnya pingsan dan tidur nyenyak. Dia bahkan membayar seorang pedagang yang lewat untuk membagikan metode revolusioner ini kepada penyihir pelindung lainnya yang berjuang, tetapi kelangsungan hidupnya yang segera masih terancam oleh kurangnya makanan dan tempat tinggal, terutama setelah upaya pertamanya mencari makan di hutan berakhir dengan monster besar yang mengejarnya, memaksanya untuk mengandalkan jatah langka dan sedikit yang dikirimkan oleh ksatria yang lewat setiap beberapa bulan. Sayangnya, bahkan pengiriman yang jarang itu akhirnya berhenti, meninggalkan anak laki-laki itu benar-benar terisolasi di alam liar. Terpojok tanpa pilihan lain, dia dengan berani melangkah kembali ke hutan yang berbahaya. Melangkah ke dalam hutan yang gelap gulita, pahlawan muda kita segera merasakan mata yang mematikan mengawasinya dari bayang-bayang. Sebelum dia bisa bereaksi, monster bertanduk besar menyerbu untuk menjadikannya makan siang, memaksa anak yang ketakutan itu untuk dengan putus asa menggunakan sihirnya sambil berlari demi hidupnya, yang nyaris tidak berhasil memblokir ayunan kapak yang dahsyat dari monster yang tak kenal ampun itu. Dia jatuh karena kelelahan di bawah kubah pelindungnya, nyaris selamat dari bahaya nyata pertamanya. Sayangnya, perjalanan mencari makannya yang berbahaya hanya menghasilkan segenggam jamur dan gulma liar, sementara miasma yang pada terus-menerus memaksanya membuang mana untuk pelindung pemurnian, membuatnya menyadari bahwa mantra pertahanannya saat ini tidak berguna untuk kelangsungan hidup yang sebenarnya. Jadi, dia mendedikasikan setiap saat untuk meneliti cara-cara baru untuk meningkatkan sihirnya. Melalui pelatihan tanpa henti, dia akhirnya belajar bagaimana mewujudkan pelindung fisik yang solid untuk memblokir serangan, memungkinkannya untuk dengan mudah menjebak monster dalam kubus bercahaya sambil dengan santai mengumpulkan makanannya. Maju 3 tahun kemudian, Blake yang berusia 12 tahun terlihat jauh lebih sehat dan lebih percaya diri, meskipun hutan berbahaya itu masih mengirim monster ular raksasa untuk menyergapnya dari belakang. Namun, bocah kita hanya tersenyum, langsung menjebak kepala ular besar itu dalam kubus padat, meninggalkan binatang itu benar-benar tak berdaya saat dia berjalan santai dengan jarahannya. Dengan keterampilannya yang disempurnakan, dia dengan mudah mengisi seluruh karungnya dengan buah dan sayuran segar, namun dia masih kurang memiliki kekuatan ofensif nyata untuk benar-benar mengalahkan makhluk-makhluk berbahaya ini, yang mendorongnya untuk bereksperimen dengan memindahkan pelindung stasionernya untuk digunakan sebagai senjata. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, membiarkannya memutar kubus energi berkecepatan tinggi di sekitar targetnya, dan pada usia 15 tahun, dia telah resmi menguasai seni mengendalikan pelindungnya dengan bebas. Dia menamai gaya baru ini sebagai teknik pelindung ofensifnya, menggunakan kubus energi tajam untuk mencabik-cabik targetnya. Setelah bertahun-tahun kelaparan, rasa daging monster pertamanya benar-benar luar biasa. Meskipun dia pertama-tama harus menggunakan sihir pemurniannya untuk benar-benar membersihkannya dari miasma yang mematikan. Bertekad untuk meningkatkan diri, penyihir muda itu mendorong penelitiannya hingga batas mutlak, bereksperimen dengan bentuk, kekerasan, dan sifat fisik dari platform biru bercahayanya sampai dia bisa dengan bebas memanipulasi viskositasnya dan bahkan memakainya sebagai baju zirah yang kokoh. Kembali ke masa kini, Blake menjelaskan bagaimana kelangsungan hidup sehari-hari memaksanya untuk mempersenjatai mantra pertahanan ini. Mengingat pertempuran tanpa akhir melawan kadal penyembur api raksasa yang memburunya siang dan malam, dia mendemonstrasikan dengan memblokir aliran api yang sangat besar dengan satu tangan, meninggalkan ketiga pendamping mudanya menatap dengan ketidakpercayaan yang luar biasa pada penampilannya yang santai. Dengan kecepatan yang tiba-tiba, pahlawan kita melompat tinggi ke udara, menyalurkan bola energi pelindung murni yang sangat terkonsentrasi langsung ke telapak tangannya, sebelum membelah binatang besar lainnya dengan satu kilatan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan santai berbalik ke arah murid-muridnya, memegang pedang energi bercahayanya seolah-olah itu bukan apa-apa, membuat gadis berambut gelap itu dengan gugup menunjukkan bahwa dia terlalu kuat. Protagonis kita yang tidak tahu apa-apa hanya bisa berkeringat, benar-benar terkejut bahwa mereka merasa gerakan dasarnya begitu mengesankan. Sven dan para gadis saling bertukar pandang serius, tiba-tiba memahami masa kecil tragis yang membentuk kekuatannya yang mengerikan, sementara Blake hanya berdiri di sana dengan tanda tanya besar melayang di atas kepalanya. Dia dengan ceria meyakinkan mereka bahwa mereka dapat dengan mudah mencapai levelnya hanya dengan sedikit kerja keras, meninggalkan gadis-gadis yang kelelahan itu diam-diam menilai mentor mereka yang sangat kuat dan benar-benar tidak sadar. Sven mengepalkan tinjunya, memacu dirinya untuk berlatih keras dan mencapai level mentornya yang konyol. Namun Blake hanya tersenyum hangat, mengumumkan bahwa waktu untuk pelajaran mereka berikutnya sangat sempurna, dengan santai menunjuk ke arah sepasang kadal penyembur api raksasa yang baru saja muncul tepat di belakangnya. Lonjakan kesulitan yang tiba-tiba ini membuat ketiga murid itu benar-benar membeku dalam teror yang luar biasa. Jeritan putus asa mereka bergema melalui kanopi hutan yang lebat saat sesi pelatihan brutal secara resmi dimulai. Sementara itu, kembali ke istana kerajaan, seorang kapten berambut merah yang sangat dihormati berjalan melalui lorong-lorong megah, dihujani pujian tanpa henti oleh birokrat bangsawan yang lewat yang memuja rekam jejaknya yang sempurna. Memperkenalkan tidak lain dari Lancelot, keajaiban muda dan bintang yang sedang naik daun di kerajaan. Dia dengan sopan meremehkan gelar agungnya, meskipun sikap rendah hatinya hanya membuat para pengagumnya bersorak lebih keras. Berjalan melewati para penjilat saat dia melanjutkan perjalanannya melalui koridor kekaisaran yang mewah. Bergabung dengan rekan satu timnya yang lebih muda, Kapten diam-diam setuju bahwa pujian itu sebenarnya cukup akurat. Namun, dia tetap bersikap rendah hati sementara bawahannya yang setia bersikeras bahwa semua orang sepenuhnya bergantung padanya.
Jauh di lubuk hati, prajurit berambut merah itu merasa dia hanya sedikit lebih berbakat daripada penyihir rata-rata. Meratapi bagaimana pertumbuhan magisnya baru-baru ini mengalami stagnasi tanpa tujuan nyata untuk dicapai. Terutama karena mantra api luar biasa miliknya dapat dengan mudah menghanguskan ancaman apapun dalam satu ledakan yang mencolok. Sejak Raja Iblis dikalahkan, dunia telah kehabisan musuh yang kuat, membuatnya diam-diam bertanya-tanya berapa lama dia harus memikul beban harapan semua orang. Kembali ke kantor pribadinya, dia mengubur dirinya dalam dokumen yang membosankan untuk melarikan diri dari ketakutan eksistensialnya. Sampai asistennya menyampaikan laporan tentang serangan monster tingkat rendah yang mengancam beberapa desa pedesaan terdekat. Kapten ini memutuskan untuk mengubah ini menjadi latihan lapangan, bertanya-tanya rekrutan mana yang akan dikirim. Jantung Sven berdebar kencang saat kepanikan luar biasa mengambil alih pikirannya. Sementara para gadis berusaha keras untuk tetap tenang meskipun ketakutan mereka bersama. Namun, Blake tetap tidak terpengaruh, dengan santai menawarkan mereka minuman sementara mereka panik. Ternyata, seluruh akademi sedang bersiap untuk ekspedisi gabungan besar-besaran dengan divisi pertama elit, mendorong protagonis kita untuk dengan santai menyebutkan pengalamannya yang luas dalam membunuh monster seolah-olah itu bukan apa-apa. Yang seketika meningkatkan kepercayaan diri murid-muridnya saat mereka menyadari betapa jauh mereka telah berkembang. Sayangnya, sekelompok teman sekelas yang sombong langsung mengejek mereka sebagai anak putus sekolah yang gugup, membuat Sven murka dan bersikap defensif tepat sebelum para perwira memerintahkan semua orang untuk berbaris. Kerumunan besar murid tersebut dengan cepat mengatur diri ke dalam formasi disiplin yang rapi saat kapten legendaris berambut merah, Lancelot, membuat pintu masuk yang megah untuk menyapa para rekrutan. Dia menguraikan perjalanan 2 minggu mereka untuk melenyapkan lusinan monster tingkat rendah yang mengancam desa terdekat, yang memicu respons serentak yang menggelegar dari kerumunan penyihir muda yang bersemangat itu. Dan dengan perintah tegas dari perwira pemimpin, ekspedisi besar itu resmi dimulai. Kereta kuda dan barisan murid berbaris keluar dari gerbang kota yang aman, memulai perjalanan berat melalui ngarai tandus yang keras di bawah terik matahari. Setelah 6 jam berbaris terus-menerus tanpa istirahat, Sven dan gadis-gadis itu benar-benar kelelahan, sementara rekrutan lainnya mengeluh tentang medan yang curam dan menyiksa. Kelegaan akhirnya tiba ketika sebuah suara keras mengumumkan waktu istirahat 30 menit yang sangat dibutuhkan, memungkinkan trio kami yang lelah untuk langsung jatuh ke tanah berbatu guna mengatur napas. Hanya untuk membuat seorang senior yang marah tiba-tiba menyerbu dan secara agresif menuntut apa yang sedang mereka lakukan. Alih-alih membiarkan mereka beristirahat, para penyihir senior memerintahkan para rekrutan yang kelelahan itu untuk melayani pasukan, memaksa Sven dan gadis-gadis itu memberikan pijatan saat para senior mengeluh tentang bahu mereka yang pegal. Dan saat langit malam menyelimuti ngarai, perjalanan yang melelahkan terus berlanjut tanpa tidur, meninggalkan trio kami untuk berjaga sementara anggota pasukan lainnya beristirahat. 7 hari penyiksaan tanpa henti berlalu, membuat para rekrutan muda terlihat seperti zombie sungguhan, dengan Sven yang benar-benar yakin bahwa dia akan mati karena kurang tidur yang ekstrim. Sementara gadis berambut gelap mencapai batas kesabarannya di bawah tekanan fisik yang konstan. Bahkan gadis pendiam berambut perak hampir tidak bisa menjaga kelopak matanya yang berat dan lelah untuk tetap terbuka. Namun, Blake berjalan mendekat dengan penampilan yang tampak segar bugar, menawarkan air seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur siang, dengan santai menjelaskan bahwa dia pernah bertahan hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk selama bertahun-tahun isolasi di alam iblis. Penjelasan konyol ini membuat Sven mengingatkan gadis-gadis itu bahwa mentor mereka bukanlah manusia biasa, sebelum dia menyadari bahwa semua peserta pelatihan lainnya telah menghilang secara misterius dari camp. Tiba-tiba, 2 senior yang sombong mencengkeram Sven, dengan sinis memuji mereka karena tidak melarikan diri seperti yang lain, dan langsung mengalihkan perhatian beracun mereka kepada Blake, mencemooh rekomendasi khususnya ke akademi, menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang penyihir penghalang parubaya berhasil menyusup ke barisan elit mereka. Sven langsung murka, berteriak dengan marah bahwa Blake mendapatkan posisinya karena usahanya sendiri dan sangat kuat, yang hanya membuat para perundung itu marah dan mulai mengepalkan tinju mereka untuk memberi pelajaran pada rekrutan yang tidak sopan tersebut. Namun sebelum pertengkaran pecah, Kapten Lancelot yang legendaris tiba-tiba turun tangan, membuat para perundung yang ketakutan itu lari tunggang langgang dengan alasan yang menyedihkan untuk menghindari masalah. Lancelot dengan tenang memperingatkan Blake untuk menghindari masalah, membuat protagonis kita dengan sopan berterima kasih kepadanya karena telah membantu. Lancelot diam-diam mengamati Blake, bertanya-tanya apakah penyihir yang tampak rata-rata ini diam-diam menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. 2 minggu perjalanan yang melelahkan akhirnya berlalu, membawa seluruh ekspedisi ke desa perbatasan yang rusak parah. Di dalam balai kota setempat, para tetua yang ketakutan menjelaskan bahwa pemukiman terdekat terus-menerus diserbu oleh monster, dengan putus asa memohon kepada para penyihir kerajaan untuk memburu monster-monster tersebut sebelum rumah mereka sendiri hancur total. Mendengarkan permohonan putus asa mereka, Lancelot tetap diam sambil menganalisis detail mencurigakan dari cerita mereka. Sementara Sven dan gadis-gadis yang kelelahan akhirnya mendapatkan waktu untuk mengistirahatkan tubuh mereka yang sakit di luar. Tepat saat Blake kembali dengan ceria dari tugas pengintaiannya untuk meminta maaf karena meninggalkan mereka, tiba-tiba seorang perwira memanggil untuk rapat wajib, memerintahkan semua pemimpin pasukan untuk segera berkumpul. Di sana, Lancelot secara belak-belakan mengungkapkan kepada para perwiranya bahwa kepala desa sebenarnya berbohong kepada mereka, menunjukkan bahwa tidak adanya wanita muda menunjukkan bahwa penduduk desa sudah diperas oleh monster.
Deduksi brilian ini langsung membuat bawahannya yang setia terobsesi dengan pujian dan kekaguman mutlak, mendorong sang kapten untuk memerintahkan larangan ketat terhadap makanan lokal sambil merencanakan penyergapan tengah malam, yang diterima oleh para perwira penjela tersebut dengan semangat tanpa sedikitpun pemikiran kritis atau keraguan. Namun sebelum Lancelot dapat menyelesaikan rencana pertahanan, sebuah suara tenang tiba-tiba menyelar rapat yang penuh percaya diri itu, membuat seluruh ruangan yang berisi para penyihir elit berbalik dengan keterkejutan dan kebingungan total. Saat Blake dengan sopan mengangkat tangannya untuk bertanya apakah dia boleh membagikan sudut pandangnya, para perwira senior yang sombong ini langsung meledak dalam amarah, berteriak dengan geram kepada si rekrutan untuk tahu diri. Para perwira senior yang sombong ini langsung meledak dalam amarah, berteriak dengan geram kepada si rekrutan untuk tahu diri. Namun Lancelot dengan cepat membungkam mereka, menuntut mereka menunjukkan rasa hormat kepada sesama penyihir. Dia melangkah maju untuk menghadapi protagonis kita, benar-benar penasaran untuk mendengar apa yang dikatakan oleh rekrutan misterius itu, memungkinkan Blake untuk dengan tenang menjelaskan bahwa pertahanan pasif hanya akan membuat para sandera yang ditawan terbunuh. Ketika para penyihir senior mengejek apakah dia berencana untuk mencari sampai waktu tidur, Blake dengan tenang mengangguk setuju, yang membuat para perundung itu mencemooh bahwa menemukan monster dalam waktu sesingkat itu benar-benar mustahil. Namun protagonis kita hanya tersenyum hangat, memperkenalkan teknik penghalang deteksi khususnya untuk memecahkan masalah kecil mereka, membuat para senior yang sombong itu benar-benar bingung saat dia mengumpulkan partikel biru bercahaya langsung di telapak tangannya. Menjelaskan bagaimana menyebarkan penghalangnya menjadi partikel-partikel kecil memungkinkannya untuk memetakan bentuk fisik apapun yang disentuhnya, yang berarti dia dapat dengan mudah melacak pergerakan monster, manusia, atau apapun yang memiliki bentuk fisik. Benar-benar kehilangan akal sehatnya, seorang senior yang marah mencengkeram kerah baju Blake dan berteriak bahwa dia adalah pembohong kotor. Namun pahlawan kita hanya menutup matanya, seketika mengaktifkan sihir deteksinya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dengan santai menunjukkan bahwa dua rekrutan di belakangnya saat ini sedang menguap dan minum air. Deduksi tepat ini membuat para perundung itu berkeringat dalam ketidakpercayaan, menuduhnya berkomplot dengan murid-muridnya, sampai Kapten Lancelot tiba-tiba turun tangan, secara resmi menugaskan pasukan Blake untuk menemukan sarang monster dan menyelamatkan para sandera. Kapten ini diam-diam berpikir bahwa bahkan jika para rekrutan ini gagal, itu tidak akan merugikan pasukan penyerang utamanya. Memerintahkan semua pasukan untuk bersiap melakukan penyergapan tengah malam yang terkoordinasi saat para prajurit memberi hormat serentak. Di bawah cahaya bulan purnama, tim dengan tenang menyelinap ke dalam hutan lebat yang gelap. Sven hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, senang bahwa kapten legendaris itu benar-benar mempercayakan mereka dengan misi yang begitu penting. Meskipun gadis berambut gelap dengan cepat merusak suasana hatinya dengan menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar dikirim sebagai umpan sekali pakai. Blake dengan ceria berbalik untuk meyakinkan mereka, memastikan dia dapat dengan mudah menemukan monster-monster itu jika mereka bergerak sedikit, yang membuat Sven tertawa lega, mengakui bahwa dia tidak lagi terkejut dengan kode curang mentornya yang konyol. Melihatnya berjalan di depan, gadis pendiam berambut perak diam-diam mengagumi betapa serbagunanya sihir penghalang Blake. Pipinya memerah cerah saat dia menyadari jantungnya mulai berpacu setiap kali dia berada di dekatnya. Di bawah lindungan kegelapan, desa perbatasan yang tenang itu menetap dalam kedamaian yang menipu, dengan para rekrutan akademi yang kelelahan akhirnya mendapatkan tidur yang sangat dibutuhkan di dalam kereta kuda, sama sekali tidak menyadari ancaman mematikan yang merayap menuju kamp utama dari bayang-bayang. Di dalam tempat tinggal pribadinya, Kapten Lancelot beristirahat dengan tenang setelah hari yang panjang dalam merencanakan, tetapi sekelompok Lizardman, manusia kadal, diam-diam menyelinap melalui jendela dengan belati terhunus, mengepung tempat tidur kapten yang sedang tidur saat mereka bersiap untuk melakukan pembunuhan terkoordinasi secara diam-diam. Tanpa ragu, monster berdarah dingin itu menghujamkan pedang mereka untuk menghabisinya. Hanya untuk mendapati sebuah penghalang hijau cemerlang seketika menghancurkan senjata mereka dan menghempaskan mereka kembali. Mengungkapkan bahwa Lancelot sudah bangun sepenuhnya dan siap menghadapi serangan mendadak mereka yang menyedihkan. Ledakan besar tiba-tiba mengguncang seluruh desa saat gerombolan monster lainnya menyerang, memicu para penyihir senior yang sombong untuk dengan cepat melakukan serangan balik sambil menyombongkan betapa mudahnya ini. Sampai bayangan besar yang menakutkan membayangi mereka dari hutan gelap di belakang, melepaskan pasukan orc tingkat tinggi yang menakutkan dengan mata merah menyala yang siap menghancurkan mereka. Satu monster besar mengangkat tongkat kayu berat yang benar-benar mengabaikan pertahanan sihir mereka yang lemah. Dan dengan satu ayunan brutal, ia mengirim sang senior yang menjerit terbang ke udara. Terjebak dan sama sekali tidak berdaya, para perundung yang ketakutan itu hanya bisa meringkuk di tanah dalam ketakutan yang mutlak. Sebelum semburan api yang tiba-tiba dan dahsyat membakar monster-monster itu dalam satu ledakan mencolok, Lancelot melangkah maju seperti bos yang mutlak, dengan mudah menyalurkan sihir api legendarisnya untuk menyelamatkan mereka. Dengan tenang bertanya kepada para penyintas yang gemetar di mana sisa pasukan musuh bersembunyi. Para senior yang lega itu tergagap mengucapkan terima kasih hanya untuk membeku saat mereka menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Menjulang di atas medan perang adalah orc lord tingkat 6 yang besar yang memancarkan kebencian murni, membuat para penyihir senior yang sombong itu berada dalam keadaan panik histeris yang berkeringat. Tetapi mereka dengan cepat ingat bahwa mereka memiliki Kapten Lancelot yang legendaris di pihak mereka. Melompat tinggi ke langit malam, sang kapten menyalurkan mantra elemen ganda yang besar, bersiap untuk melepaskan serangan dahsyat yang akan memusnahkan ancaman itu sepenuhnya.
Semburan api dan energi pekat yang menyilaukan menghujani dari atas. Menelan Orc Lord yang ketakutan dan anak buahnya dalam lautan api putih panas yang benar-benar menguapkan seluruh gerombolan monster dalam satu tampilan kekuatan yang mulia. Tidak ada yang tersisa dari monster-monster itu kecuali kawah berasap yang besar di tanah. Mendarat dengan anggun kembali di atas kakinya, sang kapten bahkan hampir tidak berkeringat. Memicu anggota pasukannya yang penjilat untuk langsung bersorak dan meneriakkan namanya. Namun Lancelot tetap sangat curiga, menyadari bahwa monster-monster ini terlalu terorganisir untuk bertindak sendiri. Saat tiba-tiba, kehadiran yang dingin di udara membuatnya membeku karena terkejut. Sementara itu, jauh di dalam gua yang gelap dan lembab di sisi lain hutan, Blake dan pasukan rekrutannya berhasil menemukan para wanita desa yang hilang yang diikat di lantai. Gadis berambut perak ini dengan lembut meyakinkan para sandera yang menangis bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Tetapi, penghalang deteksi protagonis kita tiba-tiba menangkap ancaman besar yang bergerak di luar, memaksanya untuk meninggalkan penyelamatan kepada Sven sementara dia berlari untuk menyelidiki. Kembali ke camp, Lancelot menatap dengan ketidakpercayaan mutlak saat suara yang menakutkan mengejeknya, mengungkapkan seorang jenderal iblis berbaju zirah kolosal bernama Barbarossa yang menjulang tepat di atas sang kapten. Para senior yang ketakutan itu memperkirakan monster itu setidaknya berada di tingkat 7 atau 8, tetapi monster kolosal itu mengayunkan pedangnya yang besar ke bawah sambil mengejek kekuatan sang kapten yang menyedihkan. Menyadari bahwa dia sangat kekurangan mana, Lancelot dengan putus asa menghitung mantra tingkat tinggi terakhirnya. Sementara itu, bawahannya yang tidak tahu apa-apa terus bersorak membabi buta, yakin pemimpin legendaris mereka akan menang dengan mudah. Menolak untuk menerima kekalahan, sang kapten memaksakan diri untuk berdiri tegak melawan tekanan yang luar biasa, hanya untuk membeku karena panik saat serangan dahsyat meluncur langsung ke wajahnya. Ledakan besar seketika melahap medan perang, menendang awan debu dan puing-puing yang menyilaukan, meninggalkan para senior yang sombong menangis seperti bayi saat mereka berteriak memanggil kapten mereka yang gugur. Menjulang di atas asap, seekor monster raksasa mengangkat kapaknya yang berat untuk memberikan pukulan terakhir, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang mengancam akan menghancurkan apa yang tersisa dari area tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba, mata ungu monster yang bercahaya melebar karena kebingungan murni saat senjatanya menghantam dinding yang kokoh. Berkeringat deras saat ia menyadari serangan pamungkasnya telah dihentikan sepenuhnya di jalurnya. Ternyata Blake kita datang tepat waktu, dengan santai menahan perisai biru yang bercahaya, dengan mudah memblokir kapak kolosal itu dengan penghalang heksagonal khasnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Tampilan kekuatan yang konyol ini membuat para penyihir yang menonton benar-benar terdiam dan mempertanyakan realitas. Mengabaikan sang raksasa, Blake menoleh ke arah kapten yang babak belur dan dengan sopan menawarkan untuk menyembuhkan lukanya, melepaskan pancuran partikel biru dan hijau yang indah langsung dari telapak tangannya, yang seketika menyelimuti Lancelot, membuat komandan legendaris itu menatap dengan kejutan yang lebar. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah ini sihir suci, tidak dapat memahami bagaimana seorang penyihir penghalang dapat menyembuhkan, yang mendorong Blake untuk menjelaskan bahwa itu hanyalah teknik penghalang khusus yang dirancang untuk merangsang regenerasi. Marah karena sama sekali diabaikan, Jenderal Iblis raksasa itu meraung dalam kemarahan yang meluap-luap, mengayunkan senjatanya yang besar ke bawah untuk menghancurkan hama yang menyebalkan itu sekali dan untuk selamanya. Namun, Lancelot dengan cepat bertanya kepada Blake apakah mereka benar-benar memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini, menjelaskan bahwa mantra pamungkasnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diisi, yang mendorong protagonis kita untuk dengan santai menawarkan diri untuk menciptakan pembukaan yang sempurna baginya, dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan mengambil langkah ofensif alih-alih hanya bermain bertahan. Klaim berani ini membuat sang kapten benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana seorang penyihir penghalang bisa bertarung. Namun, Blake hanya bertepuk tangan, mengumpulkan konsentrasi mana biru yang pekat, membungkus energi magis itu erat-erat di sekitar kakinya untuk meningkatkan kecepatan fisiknya, lalu berjongkok rendah ke tanah saat ia bersiap melancarkan serangan berkecepatan tinggi. Ia menyalurkan pusaran energi bertekanan tinggi tepat di bawah kakinya, sebelum melesat ke depan seperti peluru, meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan, dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam penghalang berbentuk berlian untuk dijadikan senjata seruduk. Ia mengejutkan Jenderal Iblis kolosal itu yang sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan dentuman yang memekakan telinga, Blake menghantam iblis itu dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang, membuat monster lapis baja raksasa itu terlempar ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras, meninggalkan para penyihir senior yang menonton berteriak tak percaya melihat tampilan kekuatan yang konyol ini. Namun, raksasa yang marah itu dengan cepat berjuang untuk berdiri kembali sambil meraung karena malu, hanya untuk mendapati sang protagonis sudah berdiri tepat di depannya dengan mata yang bersinar, melancarkan serangan telak ke atas yang meluncurkan monster raksasa itu langsung ke langit. Blake berteriak kepada sang kapten untuk menyerang, memberinya celah sempurna untuk mengeluarkan mantra pamungkasnya. Ia mengerahkan setiap tetes mananya saat Lancelot menyalurkan aliran energi elemen yang sangat besar dan berkobar, yang seketika membuat para penyihir senior yang tidak berguna itu bersorak seolah-olah mereka benar-benar berkontribusi dalam pertarungan. Saat sinar penghancur murni turun dari langit, benar-benar menelan Jenderal Iblis raksasa itu, yang hanya bisa meraung kesakitan saat panas yang luar biasa menguapkan baju zirahnya, memicu ledakan masif yang mengguncang seluruh hutan hingga ke intinya. Ketika asap akhirnya menipis, monster kolosal itu tergeletak hangus dan kalah di tanah yang hancur, membuat para senior pengecut itu langsung merayakannya, mengklaim kemenangan yang tidak mereka usahakan. Namun, sang kapten yang kelelahan nyaris tidak bisa berdiri,
terengah-engah karena cadangan mananya benar-benar habis. Saat lututnya gemetar di bawah tekanan yang luar biasa dan ia mulai jatuh ke tanah, sebuah tangan yang kokoh tiba-tiba terulur dan menangkapnya tepat pada waktunya, menampilkan Blake yang ada di sana untuk menopang sang komandan legendaris dengan senyuman hangat. Ia dengan santai memuji mantra sang kapten, bersikap seolah-olah mereka tidak baru saja selamat dari pertarungan bos yang mematikan. Sementara Lancelot menoleh kembali dengan rasa hormat yang tulus, mengakui kontribusi luar biasa si pemula terhadap kemenangan mereka. Sampai para penyihir yang penjilat mengerumuni mereka, dengan lantang meneriakan bahwa kapten mereka benar-benar tak terkalahkan. Sebelum langsung berbalik menyerang Blake, menuduh si pemula mencoba mencuri semua kejayaan. Namun, Lancelot dengan cepat membungkam mereka, mengakui bahwa ia akan benar-benar tamat tanpanya. Hal ini membuat sang protagonis yang rendah hati hanya tersenyum, dengan santai menyarankan bahwa kapten legendaris itu mungkin tetap akan menang bagaimanapun juga. Meninggalkan sang komandan yang menatap kaget pada kedewasaan dan ketiadaan ego si anak itu. Saat Blake dengan lembut mengingatkan semua orang bahwa bahkan pahlawan terkuat pun hanyalah manusia dan terkadang membutuhkan bantuan. Blake dengan tenang menjelaskan bahwa kawan seharusnya berdiri bersama dan saling mendukung. Namun, seorang senior yang marah segera mencengkeram kerahnya, menuduhnya menghina kapten mereka. Hanya untuk membuat sang protagonis dengan mudah menangkap pergelangan tangan si penindas dengan cengkeraman yang kuat, dengan tenang menjelaskan bahwa ia tahu persis betapa menakutkannya bertarung sendirian. Mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang sempurna dan bahkan kapten legendaris pun memiliki hati manusia. Setelah meremas cukup kuat hingga membuat senior itu berteriak, Blake dengan santai melepaskan cengkeramannya, membiarkan para penindas yang malu itu segera pergi sambil menahan harga diri mereka yang terluka. Sementara Lancelot mendesah pelan di latar belakang, sangat terkesan dengan kedewasaan luar biasa si pemula. Beberapa waktu kemudian, Sven dan anggota pasukan lainnya berhasil membawa para sandera kembali, mempertemukan kembali para wanita desa yang menangis dengan keluarga mereka dalam gelombang kelegaan yang luar biasa. Sementara kepala desa yang penuh air mata segera berlutut, memohon pengampunan kepada Lancelot. Dan meskipun krisis ini teratasi, asal-usul misterius sang Jenderal Iblis tetap menjadi misteri. Kembali di akademi, Sven bersorak keras, senang akhirnya bisa selamat dari misi nyata pertama mereka. Sementara para gadis yang kelelahan menggerutu karena tidak ingin ikut ekspedisi lagi, sampai Lancelot tiba-tiba memanggil Blake, dengan sopan meminta agar mereka bisa berbicara secara pribadi, membawa mereka ke sebuah kedai yang nyaman di jalanan kota. Di dalam, sang kapten dengan canggung meminta maaf atas ajakan yang mendadak, berharap ia tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Namun Blake hanya tersenyum hangat, mengakui bahwa ia justru senang diundang keluar. Membuat Lancelot menunduk dan diam-diam mengakui bahwa ia merasakan hal yang persis sama. Sambil tersipu malu, ia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengajak seorang teman. Lancelot terkekeh pelan, menyadari bahwa mereka berdua benar-benar baru dalam hal persahabatan. Sementara Blake dengan senang hati setuju, senang melihat sang kapten legendaris akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Membuat sang komandan menyarankan agar mereka melepas semua gelar formal karena mereka sedang tidak bertugas. Yang dengan antusias diterima oleh sang protagonis, mengangkat cangkir kayunya untuk memulai perayaan yang pantas. Saat Lancelot mengangkat minumannya untuk bersulang merayakan ikatan mereka sebagai sesama jiwa yang senasib. Dengan Blake menambahkan siulan untuk merayakan kekurangan mereka, merangkul sifat manusia mereka yang tidak sempurna. Sambil membenturkan cangkir berat mereka, dua sahabat baru itu berbagi sorak-sorai yang tulus. Menghabiskan sisa malam itu dengan tertawa dan berbagi cerita sambil makan dan minum, benar-benar melupakan stres akan tugas mereka saat menikmati kebersamaan satu sama lain. Meninggalkan Blake dengan senyuman hangat yang tulus di wajahnya setelah sekian lama. Pagi berikutnya, sinar matahari yang cerah membasuh jalanan sibuk kota Akademi Agung. Berjalan melewati keramaian yang hidup, Lancelot merentangkan lengannya dengan senyum santai dan bahagia. Sangat menikmati hari libur langka untuk sekadar berjalan-jalan di kota sendirian. Merenungkan betapa kacau hidupnya sebelum menemukan momen ketenangan yang damai ini. Dalam hati mengakui bahwa ia berhutang kehidupan damainya saat ini kepada pahlawan legendaris Alice. Tiba-tiba seseorang misterius yang mengenakan jubah biru cerah berlari melewati alun-alun yang sibuk, tepat saat Lancelot bertekad untuk menemukan cara untuk berterima kasih secara layak kepada penyelamatnya suatu hari nanti. Hanya saja sang pelari berjubah itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menabraknya langsung. Sambil terhuyung mundur, ia membungkuk berulang kali dan meminta maaf dengan panik atas kesalahan cerobohnya. Namun saat Lancelot berbalik untuk memeriksa apakah ia baik-baik saja, ia membeku karena terkejut. Bereaksi seketika, Blake meraih pergelangan tangan gadis berjubah itu untuk mencegahnya jatuh, dengan cepat menariknya ke gang sepi sebelum para penjaga bisa melihat mereka. Sementara tentara berbaju zirah berlari melewatinya, berteriak panik untuk melihat apakah ada yang menemukannya. Mereka berteriak untuk terus mencari di area tersebut, sama sekali tidak menyadari pasangan yang bersembunyi di dekatnya, memungkinkan sang pelarian misterius itu akhirnya mengembuskan napas lega. Ia mendongak dan meminta maaf karena menyeretnya ke dalam masalah ini, mengeluh tentang pengejarnya yang gigih, membuat Blake tersenyum saat ia bertanya apakah benar itu dia di balik tudung itu, mengungkapkan pahlawan legendaris Alice, yang tersipu malu saat menatapnya kembali. Sambil melambai dengan ceria, ia menyapanya, menyebutkan bahwa ia mendengar semua tentang pencapaian baru Blake yang luar biasa.